Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah para jamaah semuanya, kita bisa ketemu lagi di sini di kajian Sekolah Fikih Live. Untuk tentunya membahas pada Selasa pagi ini yaitu mata kuliah ilmu hadis. Pada pagi hari ini pembahasan yang cukup menarik sekali, di mana kita sebagai umat Islam pastinya ingin sekali berislam dengan sempurna dan sumber kita dalam berislam itu adalah salah satunya hadis-hadis Nabi. Dan dalam kita bermadzhab fikih itu seringkali dianggap negatif. Beberapa konotasinya mengarah ke hal negatif. Lalu jika kita ingin mengikuti Nabi, bagaimanakah madhab ahli hadis? Maka kita akan bahas bagaimana madhab ahli hadis. Benarkah ada madhab ahli hadis? Begitu. Insya Allah kita akan kupas bersama pemateri kita, Ustadz Hanif Lutfi, LCMA. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz Hanif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Sihat. Iya, kabar baik Ustadz pagi ini. Alhamdulillah baik Ustaz Sihat. Alhamdulillah, sehat ya di rumah-rumah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kita pagi hari ini Ustadz membahas tentang madhab ahli hadis. Adakah madhab ahli hadis? Nah, tapi madhab ahli hadis ini sebenarnya ada juga Ahmad bin Hambal dibilang ahli hadis juga. Nah, terus ini yang madhab ahli hadis yang seperti apa nih Ustadz? Siap. Silakan Ustadz, kami Oke. berikan tempatnya untuk menyampaikan materi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad Rafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Jamaah Sekolah Fikih Live yang dirahmati Allah dan tak bosan-bosan saya mendoakan semoga Bapak Ibu yang hadir dalam majelis ilmu ini selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberkahi setiap langkah kehidupannya. Dan insya Allah pada kesempatan pagi hari ini bersama saya Hanif Lutfi, kita akan membahas satu bab berkaitan dengan madhab ahli hadis. Kita masih di mata kuliah ilmu hadis, tetapi kita tidak membahas atau belum membahas tentang ilmu hadis secara keilmuannya, tapi kita membahas karena kita ini kan sekolah fikih. Terus hubungan antara fikih dan hadis diantaranya tentang madhab ahli hadis. Oke, kita akan membahas tidaknya beberapa catatan di dalam madhab ahli hadis itu sendiri, mulai dari pertanyaan adakah, tapi sebelum menjawab ada atau tidak ada, sebenarnya intinya kan di situ ya Ustaz Siap ya. Betul. Karena pertanyaan kita, mata ahli hadis, adakah? Gitu kan. Ya jawabannya ada atau tidak ada, kan sudah gitu ya. Sudah selesai. Ya sudah selesai. Kalau kita Bubar. jawab ada, oke, apa? Tidak ada, ya udah kan tidak ada. Tapi sebelum itu kita akan menjawab tentang mazhab itu apa, kemudian ahli hadis itu apa, terus apa sih sebenarnya inti dari pembahasan ini, mulai dari orang yang mengaku-ngaku ahli hadis, Ustaz Shihab. Ya, karena tadi udah disebutkan oleh Ustaz Shihab, ya tiap kita pengennya beragama sebagaimana Nabi gitu kan. Ya karena kita mengikuti Nabi. Terus cara mengikuti Nabi kan dengan apa? Ya dengan membaca, mengikuti hadis-hadisnya. Oh, kalau gitu berarti kita mending madhabnya Nabi aja. Nah, madhab Nabi itu terwakili oleh madhabnya para ahli hadis. Makanya
Ada orang ini kok ngaji kok sampai nanya ke jamaahnya. Kita itu mau ikuti ulama atau ikuti nabi? Gitu kan. Kita itu mau ikuti kiai atau ajengan atau ikuti nabi? Ikuti nabi. Ya udah, kan nabi kita bukan kiai, nabi kita bukan ulama. Yang di apa omongin gitu ngangguk-ngangguk aja. Gitu ya. Ini orang ngomong apa sebenarnya? Nah, makanya ini kita juga akan menjawab sebuah pertanyaan, madhab ahli hadis itu ada atau enggak? Karena gini, kalau kita itu belajar fikih kan ketemunya madhab Syafi'i, madhab Hambali, madhab Hanafi, madhab apa namanya Maliki, terus yaudah pengen ikut Nabi aja lah. Gitu. Nah ini kita akan menjawab, atau setidaknya agak halus. Kita ikut madhab ahli hadis aja lah, gitu kan? Karena ahli hadis itu yang dianggap paling sahih hadisnya adalah Imam Bukhari, terus yaudah kita ikut Imam Bukhari aja lah daripada ikut Imam Syafi'i yang mana dia itu manusia bisa salah bisa benar, ikut Imam Bukhari aja yang hadisnya diakui paling sahih. Nah, kita akan coba jawab apa namanya beberapa pertanyaan itu dengan mengawalinya ya dengan sebuah apa namanya pembahasan tentang madhab ahli hadis. Oke, mungkin kita juga bisa baca sebagaimana saya sudah tulis Ustaz Syihab, apa namanya kita akan membahas tentang madhab ahli hadis ada atau tidak. Ya, ini mungkin apa namanya kita akan bahas kalau bisa selesai hari ini, insya Allah kita selesaikan Ustaz Syihab. Kalau enggak masalah ya. Nanti kita akan Iya. lanjutkan di pertemuan berikutnya karena insya Allah nanti kita akan bahas sedikit demi sedikit tentang madhab ahli hadis itu sendiri. Oke. Di halaman yang keempat Ustaz Syihab, kalau kita bicara tentang madhab fikih ahli hadis tentu nama yang sangat menawan ya. Bagaimana tidak? Memangnya ada umat Islam yang tak ingin mengikuti ajaran nabinya? Iya, tak ada satupun ahli fikih yang tak ingin mengikuti nabinya gitu kan. Ya semua ahli fikih, semua madhab fikih itu ya pengen ikut nabi gitu kan. Nah, representasi dari nabi itu sendiri kan ya hadis-hadis nabi itu gitu. Tak ada sebut ahli fikih jika tak tahu hadis nabi, maka sejak dulu ulama fikih sangat memperhatikan hadis-hadis nabi dalam pengambilan sebuah produk hukum, baik fikih Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali maupun ahli zahir. Oke. Hanya saja ada kecenderungan ini yang menjadi latar belakang kajian kita kali ini. Ada kecenderungan sebagian kalangan yang menganggap bahwa mengikuti madhab fikih dari ulama madhab yang telah ada itu mengikuti manusia yang mungkin salah, mungkin benar. Berbeda dengan mengikuti madhab ahli hadis. Pasti benar karena sandarannya bukan lagi manusia tapi langsung nabi, langsung hadis nabi. Benarkah demikian? Siapa dan bagaimana sebenarnya madhab ahli hadis itu? Apakah para ahli hadis itu mempunyai satu model fikih sendiri atau tidak? Kita akan bahas pada pertemuan kita kali ini. Oke, mungkin Ustaznya bisa membantu saya untuk membacakan dulu dari pengertian madhab itu sendiri Ustaz Siap, karena kita sedang bicara mengenai madhab ahli hadis. Oke. Baik, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Madhab, em, dari tentu kita sering dengar istilah madhab dalam forum-forum keilmuan maupun kehidupan sehari-hari. Sebelum kita menjawab ada atau tidak madhab ahli hadis itu, tentu kita harus tahu maksud dan pengertian dari madhab itu sendiri dan juga pengertian ahli hadis itu. Ya, Secara bahasa, menurut bahasa Arab, madhab berasal dari sigoh masdar mimi, kata sifat, dan ism makan, kata yang menunjukkan keterangan tempat. Dari akar kata fi'il maudi, zahaba, yang bermakna pergi. Bisa juga bermakna jalan, atau riq. ya. Dalam KBBI, mazhab diartikan sebagai mazhab, haluan atau aliran mengenai hukum fikih yang menjadi ikutan umat Islam atau dikenal empat mazhab yaitu mazhab Hanafi, Hambali, Maliki, Syafi'i. Umat Islam di Indonesia banyak yang menganut Syafi'i. Golongan pemikir yang sepaham dan teori ajaran atau aliran tertentu di bidang ilmu, cabang kesenian, dan sebagainya. Dan yang berusaha untuk memajukan hal itu. Oke, ini dalam KBBI ya Ustaz Syihab ya. Oke ya. Ini dalam pengertian bahasa. Zahaba itu secara bahasa memang artinya ada banyak. Kadang-kadang artinya jalan, kadang-kadang artinya memilih. Tapi yang banyak memang berarti pergi gitu ya. Makanya kata zahaba itu
artinya adalah pergi. Dan ini menjadi satu istilah yang sering digunakan di dalam fikih perbandingan madhab ya Ustaz Syihab ya. Betul. Ini Ustaz Syihab ini pengalaman banget kalau ditanya ma hukmu hadil masalah. Biasanya kan kalau anak alifia kan zahaba ahadun minal ulama ila hada wa dhahaba hada wa dhahaba hada kan. Zahaba berarti semuanya pergi ya Ustaz Syihab. Mm-mm. Makanya zahaba itu biasanya berarti pergi, tapi bukan safaro. Pergi yang apa namanya tidak sampai musafir itu namanya zahaba. Tetapi juga bisa berarti memilih ya. Ini kata zahaba itu bisa berarti pergi, bisa arti memilih. Lah, dalam bahasa kita, madhab itu sudah menjadi bahasa Indonesia, Ustaz Siap ya. Makanya dia masuk Mm. dalam KBBI. Dan berarti ya dia madhab itu kalau diartikan secara bahasa kita, sudah masuk bahasa kita, itu artinya ada dua. Ya. Yang pertama itu haluan atau aliran mengenai hukum fikih. Justru ini pengertian yang pertama, karena memang penggunaan sehari-hari ya dalam madhab fikih. Meskipun ada arti secara luas, yaitu golongan pemikir yang sepemahaman dalam teori, ajaran, atau aliran tertentu di bidang ilmu. Baik itu cabang kesenian atau yang lainnya yang berusaha untuk memajukan hal itu. Makanya sebenarnya madhab itu sendiri nanti tidak melulu bicara mengenai fikih, Ustaz Siap. Iya. Mengenai tentang madhab, akidah, madhab fikih, kemudian madhab yang lainnya. Itu sebenarnya bisa digunakan istilah madhab. Hanya saja memang dalam penggunaan sehari-hari madhab itu lebih identik dengan fikih. Makanya pada pertemuan kali ini kita akan membahas dulu berkaitan dengan madhab fikihnya Ustaz Syihab ya. Makanya apakah ada madhab ahli hadis itu dalam artian yang kita bahas adalah madhab fikihnya, bukan madhab akidahnya. Kalau nanti ada waktu, semoga saya bisa membahas tentang madhab akidah ahli hadis. Meskipun ini juga nanti sudah dibahas mungkin ya oleh Ustadz Ajib ya, tapi mungkin tidak bersinggungan langsung dengan madhab dari para ahli hadis itu sendiri. Paling-paling kalau pembahasan di bab akidah nanti ada madhab asariyah gitu ya Ustaz Syihab ya. Betul. Yang asariyah itu identiknya itu dengan Imam Ahmad bin Hambal. Makanya dalam bab fikih pun tadi juga jadi pertanyaan, kan ahli fikih kan diantaranya Imam Ahmad bin Hambal, tapi beliau juga ahli hadis. Berarti mazhab ahli hadis adalah Ahmad bin Hambal kan gitu ya. Nah, nanti kita akan jawab pada pertemuan kita kali ini. Ini secara bahasa Ustaz ya. Adapun secara istilah di halaman yang ketujuh Ustaz ya, bisa dilanjutkan. Secara istilah, meski sebenarnya kata madhab itu bisa diartikan secara luas sebagai golongan pemikiran yang sefaham dalam teori, ajaran, atau aliran tertentu di bidang ilmu, tak cuma dalam ilmu fikih saja, namun dalam penggunaannya lebih sering ditujukan kepada cabang ilmu fikih. Maka pengertian madhab secara istilah oleh kebanyakan ulama disempitkan dalam pilihan terhadap suatu hukum fikih. Ya, Sedangkan secara istilah, Az-Zarqani mendefinisikan madhab sebagai madhaba ilaihi imamun minal a'immati fil ahkamil ijtihadiyah. Pendapat yang diambil oleh seorang imam dan para imam dalam masalah terkait dengan hukum-hukum ijtihadiyah. ya. Ini secara istilah ya. Makanya kalau ditanya mazhab secara istilah apa? Sebenarnya kembali kepada istilah dari ilmu apa gitu kan. Hanya saja tadi ya, kebanyakan ulama menyempitkan dalam istilah ilmu fikih. Makanya kebanyakannya bicara ketika ditanya mazhab dalam ilmu apa namanya dalam istilah, itu kebanyakannya ya lari kepada pengertian dalam ilmu fikih yang ada. Asy-Syaukani misalnya ya, beliau menyampaikan mazhab ilaihi imamun minal a'immati, yang dipilih oleh salah seorang imam dari imam-imam yang ada fil ahkamil istihadiyah, dalam hukum-hukum yang sifatnya istihadiyah gitu. Dan istilah madhab ini Ustaz Syihab, ini saya ambilkan juga dari salah seorang ulama kontemporer Indonesia, ya, beliau baru belum lama meninggal dan termasuk ulama yang punya kitab berbahasa Arab lulusan Mesir, Ustaz ya. Ini Imam Ahmad Nahrawi Abdus Salam, beliau mengartikan madhab. Mungkin Ustaz saya bisa membantu saya untuk membacakan, atau saya Siapa saja boleh. Antum boleh ah, nggak? Biar langsung benar semua. yang enggak saya juga mungkin keliru ya. Makanya nanti kalau Ustaz siap menemukan yang kurang tepat bisa mengingatkan saya.
Beliau menyampaikan gini, al-mazhabu huwa majmu'atun min ara'il mujtahidi. Ini agak lengkap daripada pengertian dari Az-Zarqani tadi. Al-madhabu disebut madhab itu apa? Majmu'ah, kumpulan-kumpulan min ara'il mujtahidi dari pendapat-pendapat seorang ulama mujtahid fil ahkami syar'iyyati. Nah, ini langsung spesifik kepada hukum-hukum syar'i. Istambatoha min adillatiyat tafsiliyah, yang diambil hukum itu, yang diistimbatkan, digali dari dalil-dalil yang terperinci. Min adillatiyat tafsiliyah wal qawaid wal usul alati bunyat alaiha. Ya, ini apa namanya, dan kaidah-kaidah dan usul-usul yang mana itu dibangun dari itu. Irtabata ba'duha bi ba'din, yang satu dengan yang lainnya itu saling berkaitan. Faja'alaha uhdatan munasaqatan, yang dijadikan satu kesatuan yang terperinci. Keliru. Munasaqah itu artinya adalah yang ini ya, yang di ini. Munasaqah itu artinya apa? Setiap dirunutkan gitu ya. Wa Hmm. bina'an ala hadza ta'rif yakunul murad bi madhhabi Syafi'i usulu wa fiqhu. Jadi ini lebih spesifik dari pengertian Az-Zarqani. Kata Imam Nahwawi Abdussalam, beliau menyebutkan madhab itu kumpulan pendapat imam mujtahid yang terdiri dari hukum-hukum syariat yang digali dari dalil-dalil syariat yang terperinci, kaidah-kaidah dan usul yang menjadi dasar hukum-hukum tersebut yang saling terkait satu dengan yang lainnya. Maka yang disebut dengan madhab Syafi'i itu mencakup usul fikih dan fikih yang disusun oleh Imam Asy-Syafi'i. Jadi madhab di sini dalam pengertian ilmu fikih ya berarti baik fikih maupun usul fikih yang disusun oleh salah seorang ulama yang diikuti dan dikembangkan oleh ulama-ulama lainnya. Ini pengertian madhab yang lebih komplit dari apa yang disampaikan oleh Az-Zarqani. Nah, saya kira cukup bisa difahami ya pengertian madhab itu sendiri ya. Oke. Kemudian ahli hadis. Nah, ini yang kita akan bahas ya, tentang ahli hadis itu sendiri. Ahli hadis itu karena pengertian yang beragam dan tak sama dari ahli hadis itu sendiri, yang kadang kita tak sepaham ketika ditanya apakah ada ahli hadis itu. Ini yang menjadi masalah pada apa namanya pertemuan kita kali ini ya. Maksudnya gini, ketika kita ditanya ada atau tidak ahli hadis itu, kita agak-agak apa namanya berdebat ya, madhab ahli hadis. Berdebatnya gini, kalau bilang ada itu bisa jadi yang dibayangkan oleh orang yang bilang ada dan yang bilang tidak ada itu berbeda terkait siapa itu ahli hadis gitu Ustaz ya. Makanya siapa ahli hadis itu yang paling penting kita bahas gitu kan. Karena dari sini nanti kita akan ketemu ada atau tidak gitu Ustaz Siap. Oke. Mungkin Ustaz Siap juga bisa membacakan tentang poin berikutnya, yaitu mengaku-ngaku ahli hadis ini Ustaz Siap. Ya, Ustaz. Mengaku-ngaku ahli hadis. Dahulu Mu'tazilah mengaku dan menamai diri mereka dengan ahli adil dan tauhid. Syiah mengaku dan menawai diri mereka dengan sebutan golongan Ali bin Abi Thalib dan pecinta Ahlul Bait. Ada pula kelompok yang menamai diri mereka dengan Ahlul Quran atau Quraniyun. Padahal sebenarnya mereka adalah ingkarus sunnah atau tidak percaya terhadap hadis Nabi dan hanya percaya Al-Quran. Bisa jadi Khawarij nanti menamai diri mereka dengan mujahidin. Namanya saja menamai diri sendiri, tentu dengan nama-nama yang baik. Tapi nama diri tak selalu identik dengan arti dari sebuah nama. Tak selalu orang yang namanya Jamil itu orangnya ganteng. Dan tak selalu orang yang namanya Selamat itu selalu selamat dari mara bahaya. Toko murah juga belum tentu harganya selalu murah. Seharusnya kita cukup jeli agar tidak terkecoh oleh sebuah nama atau jargon. Jika ada warung makan dengan nama warung nasi Padang, tetapi masakan yang dijual malah masakan Tegal, tentu kita akan susah percaya bahwa warung itu benar-benar warung nasi Padang. Kita juga susah percaya jika ada pesantren dengan nama pesantren Imam Syafi'i, tetapi sholat tarawehnya tidak 23 rakaat. Kunut subuh dianggap bid'ah. Azan 2 sebelum khutbah dianggap bid'ah. Yang dikaji bukannya kitab ulama mazhab Syafi'i, tetapi mazhab Hambali.
Atau jika ada sebuah kajian dengan tema kajian kitab Fathul Qorib, karya Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi Asy-Syafi'i, tetapi isi kajiannya malah melemah-lemahkan pendapat mazhab Syafi'i, mengkritisi dan malah menguatkan pendapat Ibnu Taimiyah, kita patut katakan, kenapa tidak langsung mengkaji kitabnya Ibnu Taimiyah saja? Sepertinya memang nama itu digunakan hanya untuk melariskan jualan saja. Maka nama tak serta-merta mewakili makna dan hakikat dari nama tersebut. Ya, terima kasih sampai sini dulu Ustaz Siap. Oke, kita akan membahas ahli hadis itu sendiri ya Ustaz Siap ya, dengan mengaku-ngaku. Ya, tadi sudah saya sebutkan. Dulu ya, Mu'tazilah itu menyebutkan dia itu ahlul adli wa tauhid kan? Atau ahlul tauhid wal adl gitu kan. Kenapa? Karena mereka menganggap mereka lah yang paling bertauhid gitu. Karena benar-benar mengesahkan Allah. Yang lain sih enggak gitu. Nah, kemudian ahlul adil itu karena mereka itu dianggap ahli adil. Adil itu kalau orang dihukum ya karena masalahnya dia, kalau dapat nikmat ya karena apa namanya ketaatan dia gitu ya. Ini ahli adli wa tauhid. Tapi apa namanya nama dari orang lain namanya Mu'tazilah. Tapi nama mereka sendiri ahli adli wa tauhid. Syiah juga aslinya mereka menganggap pecinta ahli bait gitu kan, ngakunya gitu. Kelompok yang menampakkan ahlul Quran Ustaz Siapnya tadi ada baru di websitenya nanti ada ahlul Quran. Jangan terkecoh, ahlul Quran di website di internet nanti ada. Mereka itu sebenarnya bukan ahlul Quran dalam arti orang yang menghafalkan Quran, yang mempelajari Quran, bukan. Tapi yang hanya percaya Quran saja dan tidak percaya hadis Nabi gitu. Tapi mereka menamakan diri saya ahlu Quran, padahal sebenarnya bukan gitu. Nah, termasuk siapa ahli hadis ini nanti agak-agak gampang susah mendefinisikan karena apa? Saya ketemu saya siap dalam sebuah tulisan bahkan masuk Wikipedia ya. Ada Wikipedia itu penulisnya kan bebas. Salah seorang penulisnya itu menyebutkan ahlul hadis itu orang yang mengikuti fikihnya Hambali gitu kan dan dia itu apa namanya hanya berpegang kepada hadis-hadis sahih saja gitu. Lah ini kan hanya pengakuan saja yang bisa benar bisa tidak benar gitu kan. Makanya dalam berbicara tentang ahli hadis itu siapa, saya lebih cenderung bukan dari orang sendiri yang menamakan diri sendiri, tapi dari orang lain bukan saya menamakan diri ahli hadis, saya menamakan diri ahli Quran, bukan. Tapi dari orang lain melihatnya. Karena kalau dari sisi sendiri ya bisa disebut sebagai orang yang subjektif. Termasuk hari ini ya saya siap ini sebagai tambahan saja ya. Ketika ada orang yang jualan warungnya tulisannya nasi Padang tapi jualannya adalah yang dimasak di warteg ya kita nggak bisa bilang oh ini nasi Padang gitu kan. Hanya saja memang nama itu bagi sebagian orang kalau dia tidak pernah makan nasi Padang dan warteg, pastinya dia tidak bisa membedakan Ustaz Siap. Contoh Hmm, gini Ustaz Siap nih. Ustaz Siap ini saya kasih soto Makassar gitu kan. Pernah nggak Ustaz Siap soto Makassar? nggak pernah. Nggak pernah ya. Betul. Terus saya kasih soto Betawi. Dan saya bilang, ini soto Makassar loh. Kalau Ustaz Siap belum pernah makan soto Makassar, pastinya nggak tahu ini bener-bener soto Makassar atau enggak. Kok kayak soto Betawi kalau Ustaz Siap pernah makan soto Betawi kan gitu ya. Kok kayak Hmm. soto Betawi sih? Enggak, ini soto Makassar gitu kan. Nah, orang-orang awam hari ini tuh kadang-kadang belum tahu yang lain-lain, ya. Terus baru tahu satu, terus sama gurunya, ini loh yang paling benar, ini yang paling sesuai Quran Sunnah. Terus dia ngangguk-ngangguk saja. Terus sayangnya gurunya bilang, kamu jangan belajar sama yang lainnya, sama saya saja karena ini yang paling benar. Inilah ahli hadis, inilah yang paling benar, inilah yang paling benar. Sampai menganggap orang lain salah karena dia belum merasakan yang lainnya gitu kan. Dan kalaupun merasakan yang lainnya itu hanya dari sudut pandang dari gurunya saja. Jangan bilang jangan belajar dengan itu karena dia salahnya di sini, salahnya di situ gitu kan. Ya, sayangnya di situ ya. Termasuk orang yang mengaku-ngaku ahli hadis hari ini. Makanya saya lebih cenderung melihat pengertian ahli hadis itu dari pengertian orang lain atau yang mendefinisikan orang yang sudah tahu banyak. Orang yang sudah tahu banyak itu bisa membedakan. Oh, soto Makassar bedanya dengan soto Lamongan mana? Kalau soto Lamongan ada koyaknya. Kalau soto seger Boyolali itu pakai toge doang. Kalau daging itu bisa membedakan karena dia tahu
apa namanya persotoan. Ini pagi-pagi udah ngomongin makan ya Ustaz Siap ya. Ya, setelah laparnya. Sudah lapar ya. Tetapi kalau orang kok baru makan satu soto, terus dia bilang ini yang paling bagus, yang paling benar disebut soto adalah ini. Itu bukan soto, namanya sotoy gitu ya Ustaz Siap ya. Nah, sayangnya orang sekarang itu baru tahu, oh yang paling benar adalah malah apa namanya yang oleh guru saya yang dikatakan inilah ahli hadis gitu kan, karena hadisnya sahih gitu kan, yang lain belum tentu benar. Ya nanti dulu Mas, sabar dulu aja. Kamu jangan buru-buru belajar lagi. Sayangnya ketika belajar lagi itu oleh gurunya jangan belajar sama Ustadz A, sama Ustadz B gitu kan. Karena apa? Nanti timbul subhat-subhat. Ya enggak lah, itu subhat itu karena enggak bisa jawab saja, makanya dianggap subhat. Dan muridnya yang awam-awam itu ketika wah subhat, oh enggak boleh toh, enggak boleh toh. Jadi semakin taklid, semakin apa namanya ini ya, semakin taklid buta karena tidak punya kesempatan untuk belajar di apa namanya kesempatan yang lain. Makanya kalau apa namanya kita belajar siapa saja ahli hadis, saya akan menukil dari yang para ulama dulu sampaikan Ustaz Siap ya. Nanti kita lihat nih, kenapa ada muncul istilah ahli hadis. Mungkin bisa dibaca di apa namanya tulisan berikutnya di halaman 12 Ustaz Siap. Iya, Ustaz. Antara ahli hadis dan ahli ra'yu. Ibnu Khaldun yang wafat tahun 808 Hijriah sebagai seorang cendekiawan muslim, sejarawan sekaligus ahli ilmu sosial menuliskan dalam kitab tarikhnya, em, apa gimana Ustaz? Antum yang baca Waka, saja Ustaz. oh ya siap. Wakamula al-Fiqhu. Nah, ini ceritanya beliau sedang menuliskan tentang sejarah keilmuan dalam Islam. Wakamula al-Fiqhu. Akhirnya fikih sudah menjadi ilmu yang sempurna. Begitu Ustaz Siap ya. Hmm. Aslinya dulu orang yang ahli fikih itu disebut ahli Quran Ustaz Siap. Ya. Setidaknya Hmm. menurut Ibnu Khaldun. Makanya ketika ditanya siapa yang lebih berhak menjadi imam itu orang yang paling banyak bacaannya kan Ustaz ya. Orang yang Hmm. paling ahli dalam Al-Qur'an kan. Makanya ulama berbeda pendapat. Maksud ahli dalam Al-Qur'an itu maksudnya apa gitu kan. Yang ya beberapa ulama menyebutkan yang ahli fikih gitu. Makanya dulu aslinya tidak dibedakan. Disebut ahli Quran, ahli hadis, ahli fikih itu enggak dibedakan aslinya begitu. Tetapi akhirnya fikih itu menjadi keilmuan yang sempurna, menjadi keilmuan yang berdiri sendiri, wa kamula al fikhu wa asbaha sina'atan wa ilman, dan menjadi sebuah cabang ilmu tersendiri. Fabaddalu bismil fuqaha wal ulama'i minal qurra'i. Nah ini. Akhirnya para ulama itu merubah yang dulunya namanya qurra itu sebagai representasi dari orang yang ahli agama, akhirnya diganti menjadi nama fuqaha dan ulama begitu ya. Wangko samal fikhu ya. Kemudian fikih itu terbagi menjadi fihim ila kota ini, menjadi dua metodologi. Yang pertama thariqatu ahli ra'yi wal qiyasi wahum ahlul iraqi, yaitu metodologi ahli ra'yi wal qiyas, yaitu orang-orang yang ada di Irak. Wa thariqatu ahlil hadisi wahum ahlul hijazi, dan menurut metodologi ahli hadis yang mereka aslinya berasal dari Hijaz gitu. Aslinya Ustaz Syihab itu berawal dari sini ya, istilah ahlul ra'yi ahlul hadis. Hanya saja ahlul hadis di sini dan ahlul ra'yi di sini itu bukan dalam rangka ini memuji atau mencela, bukan. Ya, jangan sampai keliru ketika disebut ahlul ra'yi berarti tercela, ahlul hadis berarti terpuji, enggak. Hanya torikohnya saja, metodologi dalam pengambilan hukumnya saja. Ahlul hadis bukan berarti tidak ahlul ra'yi. Ahlul ra'yi bukan berarti tidak tahu hadis. Ini hanya cuma mempermudah dalam pengistilahan saja, dalam torikohnya. Jadi fuqaha dan ulama dahulu sebelum ilmu fikih menjadi satu cabang ilmu tersendiri disebut dengan qurra Ustaz Siap ya. Jadi dulu aslinya ya ketika disebut qurra ya artinya adalah ahli fikih begitu Ustaz Siap. Ahli hadis Hmm. menurut Ibnu Khaldun adalah salah satu madrasah atau metodologi dalam memahami fikih. Mereka kebanyakan di Hijaz sebagai perbandingan dari madrasah Al-Ra'i yang berada di Irak. Di halaman 13 Ustaz Siap ya. Ini
mungkin bisa dilanjutkan. Wa Ya. amma ahlul hijazi Malik bin Anas wa Syafi'i min ba'dihi. Nah, ini tadi kan disebutkan ahlul hadis itu yang di Hijaz. Nah, yang di Hijaz itu siapa? Ya, ahlul Hijaz itu aslinya adalah Imam Malik bin Anas dan Imam Syafi'i setelahnya. Begitu Ustaz ya. Jadi kalau ditanya ahli hadis menurut Ibnu Khaldun itu adalah orang-orang yang berpemikiran sama yang dari Hijaz, yang aslinya dari Imam Malik bin Anas, kemudian Imam Syafi'i setelahnya. Maka ahli hadis adalah mereka yang mengikuti Imam Malik bin Anas dan Imam Syafi'i, ya kan gitu ya. Oke, bentar Ustaz Siap. Saya izin dulu, mungkin bisa dilanjutkan Ustaz Siap bacanya di halaman 14. Halaman 14. Ya. Maka ahli hadis adalah mereka yang mengikuti Imam Malik bin Anas dan Imam Syafi'i. Masih tidak yakin? Kita akan baca pernyataan dari Imam Ahmad bin Hanbal. Qadhi Iyad bin Musa menukil perkataan Imam Ahmad bin Hanbal tentang Imam Syafi'i. Qala Ahmad bin Hambal kan gitu ya. Imam Ahmad bin Hambal itu kan katanya representasi dari ahli hadis. Ya, itu katanya. Tidak salah, tapi sayangnya orang yang mengaku ahli hadis itu sayangnya menjelek-jelekan madhab fikih, padahal aslinya nggak begitu gitu kan. Aslinya itu ya madhab ahli hadis adalah madhab yang berada di Hijaz sebagai representasi dari ulama-ulama yang ada di Hijaz, aslinya Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i. Nah, ahlu ra'yi itu di Irak yang mana aslinya itu nanti jadi madhab Abu Hanifah. Tapi pembedaan ini bukan berarti memuji dan mencela loh ya, jangan sampai keliru. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal itu mengakui dan beliau itu bukan di Hijaz, di Baghdad. Ya. Beliau menyebutkan begini, kalau Ahmad bin Hanbal, mazilna kita itu masih ya nal'anu ahla ra'yi wayal anu nana. Kita itu masih saling mencela nih dulunya ya, baik dari ahlu ra'yi setelah ahli hadis setelah ahlu ra'yi, hatta asy-Syafi'i sehingga datanglah Imam Syafi'i famazaza bainana dan beliau menggabungkan di antara kita gitu ya. Artinya Imam Syafi'i itu ketika datang beliau begini, enggak salah kok dengan keduanya, sebenarnya bisa digabungkan kok gitu lah. Imam Ahmad bin Hambal itu termasuk ulama yang mengikuti Imam Syafi'i khususnya dalam beberapa pendapat beliau. Oke. Di halaman 15 Mas, siap. Halaman 15 mungkin Ustaznya bisa melanjutkan. Nanti saya bacakan ininya bahasa Arabnya. Maka setelah itu ahli hadis dan ahli ra'yu paham bahwa masing-masing saling membutuhkan. Ya. Qadhi Iyad melanjutkan perkataan beliau. Nah ini Ya. yang harus kita ketahui ya. Sebenarnya dulu aslinya itu pada ini saling melaknat gitu ya, maksudnya melaknat itu saling mencela. Oh kamu itu hadis doang nggak pakai mikir, oh, kamu mikir doang nggak pakai hadis. Oh sebenarnya Imam Syafi'i nggak begitu ya, orang ahli hadis itu harus mikir gitu. Nah, orang mikir kalau nggak ada hadis ya sama-sama bohong. Makanya kata Qadiyat gini, fa'alima ashabul hadisi, maka ashabul hadis, orang-orang yang dikatakan sebagai ahli hadis itu mereka tahu anna sahihar ra'yi far'ul asli, bahwasanya ar-ra'yu pendapat yang benar itu sebenarnya cabang dari asal yaitu Al-Qur'an dan hadis. Wa alima ashabur ra'yi, dan ashabur ra'yi itu tahu annahu la far'a illa ba'dal asli, bahwasanya tidak ada cabang kecuali ada asalnya kan gitu ya. Wa annahu lagina an taqdimi sunani wa sahih al-asari awalan, maka mau tidak mau harus ada hadisnya dulu, baru pakai arokyu, baru difahaminya dengan pemikiran gitu. Makanya kalau sekarang itu ada orang-orang yang ngaku ahli hadis dan menjelek-jelekan arokyu, kamu itu pendapat ulama doang nggak pakai hadis, itu kayak mengulang sejarah gitu Ustaz Syihab ya, yang sebenarnya udah selesai gitu.
kalau mau memahami hadis ya harus dengan pemahaman yang benar, dan pakai pemahaman yang benar itu berarti pakai kepala, pakai otak gitu. Kalau orang itu kok nggak usah kita pakai otak kalau ada hadis, ya berarti nggak paham dia. Kenapa? Oh, ya, memahami hadis kan berarti pakai pemahaman begitu ya. Oke, ini apa namanya yang disampaikan oleh Al-Qadhi Iyad ya. Ini beliau bahkan salah seorang ulama dalam mazhab Hambali. Maka pertentangan ahli hadis dan ahlu ra'yi sebenarnya berakhir saat Imam Syafi'i menggabungkan dua metodologi dalam memahami fikih itu gitu saya siap. Makanya kalau kita belajar mazhab fikih Syafi'i, sebenarnya kita bisa disebut sebagai ahli hadis gitu kan. Oke, Menurut kalau Ibnu kita Khaldun. memakai pemahaman dari Ibnu Khaldun tadi begitu Ustaz siap ya. Ini Hmm. kalau kita kita bicara mengenai ahli hadis dan ahlul ra'yi. Oke. Dan begini Ustaz siap. Ini kalau tadi ahlu hadis dan ahlul ra'yi ya. Kadang-kadang kita juga membedakan antara hadis dan fikih. Bahkan ada orang yang bilang Ustaz siap. Saya tidak sebutkan namanya. Yang bilang itu bahkan dia dianggap ulama internasional lagi. Orang yang paham keliru. Orang yang mempelajari hadis pasti dia jadi ahli fikih. Orang yang mempelajari hadis pasti dia jadi ahli fikih. Tapi kalau orang ahli fikih belum tentu ahli hadis. Ini Hmm. pernyataan kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Karena begini, Nabi sendiri menyampaikan ya dalam hadis yang pernah kita bahas siap ya. Nadarawahu imro'an sami aminna hadisan bahwa aha fa'adha kama sami'a. Ini baru baham nilifikin lesa bifakihin baru baham nilifikin ilaman huwa afqah minhu. Ini pernyataan Nabi tentang banyak orang ya, bentar, mohon maaf Ustaz Siap. Nah, mungkin apa namanya Ustaz Siap bisa membacakan dulu di slide berikutnya ahli hadis sekarang dan itu dengan lisan Imam Syafi'i Ustaz Siap. Ini Ya, Ustaz. bocahnya agak rewel sebentar. Ahli hadis, ahli hadis sekarang itu dengan lisan Imam Syafi'i. Testimoni yang hampir mirip juga diungkapkan oleh Imam Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani Al-Hanafi, wafat tahun 189 Hijriah. Salah seorang murid terbaik dari Imam Abu Hanifah yang wafat tahun 150 Hijriah. Beliau berkata, qala Muhammad ibn Al-Hasan, intakallama ashabul hadits yauman fa bilisan Syafi'i. Ya, Muhammad. Ustaz Siap. Ya, Oke. Ini apa namanya tadi ya saya sampaikan Ustaz Siap. Mohon maaf ini. Oke. iya, iya. Jadi gini, ada orang yang hari ini mengatakan kalau orang itu belajar hadis pasti paham fikih. Tapi kalau orang belajar fikih belum tentu paham hadis. Pernyataan itu bertentangan dengan pernyataan Nabi dan bertentangan dengan fakta sejarah. Gitu kan. Karena kita kalau belajar fikih, belajar hadis, itu sebenarnya sama-sama tahu posisi masing-masing dan tidak saling menjelekkan. Yang menjelekkan itu sebenarnya dulu dan sudah selesai ya, sudah selesai masa itu. Tapi kalau ada orang sekarang kok saya ahli hadis, saya cukup belajar hadis, sahih doang, terus paham fikih pasti. Enggak gitu ya. Kadang-kadang malah orang kalau belajar hadis terus dia bilang, kalau sudah ada hadis jangan pakai apa otak, jangan pakai akal. Loh, memahami hadis itu pakai apa kalau nggak pakai akal? Gimana sih gitu kan? Makanya jangan sampai keliru. Kenapa? Karena begini, di zaman Nabi ya, di zaman Nabi kan. Nah, dalam hadis Nabi pun disampaikan ya, orang yang membawa fikih itu belum tentu fakih. Dan fikih di sini artinya adalah hadis. Orang yang membawa fikih, membawa ucapan Nabi, membawa perbuatan Nabi, diingatannya, kemudian disampaikan, itu kan disebut sebagai ahli hadis kan. Itu belum tentu paham apa yang dia bawa. Gitu. Dan orang yang membawa bisa jadi menyampaikan kepada orang yang lebih paham. Gitu. Ini secara dalilnya bahwasanya antara pemahaman terhadap hadis dan hafal hadis itu bisa sama bisa beda gitu. Oke, makanya kalau disebut ahli hadis adalah orang yang hafal banyak hadis, hafal doang belum tentu paham gitu ya. Dan memahami hadis itu ya cabang ilmunya adalah ilmu fikih. Makanya bahkan sampai Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini ulama madhab Hanafi yang ketemu Imam Syafi'i. Ya, dan beliau itu dianggap sebagai guru dari Imam Syafi'i.
meskipun dari sisi usia itu nggak jauh. Beliau menyebutkan, qala Muhammad bin Hasan, intakallama ashabul hadis yauman fabilisani Syafi'i. Kalau saja ahli hadis itu sekarang berkata, sebenarnya itu dengan lisannya Imam Syafi'i. Ya. Alasannya kenapa? Mungkin Ustaz ya bisa membacakan di halaman 17. Ustaz. Hal ini cukup beralasan. Ahli hadis yang hidup setelah Imam Syafi'i banyak mengambil pemikiran beliau dalam menetapkan hadis seperti apa yang bisa dijadikan hujah. Maka tak heran jika ada ulama yang menjadikan kitab Ar-Risalah karya Imam Asy-Syafi'i sebagai kitab pertama yang membahas tentang ilmu mustalah hadis. Selain itu, Imam Syafi'i juga mempunyai kitab Ikhtilaful Hadis. Tak ada yang meragukan juga bahwa Imam Syafi'i mendapat gelar Nasirus Sunnah. Nantinya banyak juga ulama hadis yang secara fikih mengikuti Imam Syafi'i. Kesimpulan sementara kita adalah Imam Syafi'i termasuk Imam Ahli Hijaz setelah Imam Malik bin Anas sebagai representasi dari madhab fikih ahli hadis. Ya, ini kesimpulan sementara kita loh ya. Makanya hari ini Ustaz Siap yang dulunya itu cuma pengen hadis-hadis saya saja. Dulunya nih ya, ada kelompok yang pengennya hadis-hadis saya saja. Sekarang itu mulai mendekat Ustaz Siap ke madhab Syafi'i Ustaz Siap. Ya. Kalau dulu cuma ngajinya Sahih Bukhari gitu kan, terus hadis-hadis Sahih tanpa tahu ini fikihnya bagaimana, usul fikihnya bagaimana. Sekarang agak mendekat kepada Imam Syafi'i. Artinya bagus itu. Sekarang, ya artinya bagus. Padahal sebenarnya dari dulu begitu gitu kan. Dan nggak usah pakai jelek-jelekin madhab dulu untuk masuk kepada madhab Syafi'i gitu. Tapi ya nggak apa-apa, itu sebuah proses. Jadi apa namanya, kalau sekarang kan ada yang ngajinya fikih Syafi'i gitu kan, ya bagus lah gitu. Tapi kadang-kadang kalau ngeliat fakta dulunya itu kan aslinya jelek-jelekin madhab dulu nih ya, nggak usah pakai madhab lah, kan kita taklid itu kan nggak boleh gitu kan. Kita harus langsung kepada Quran hadis. Giliran Quran hadis langsung bingung. Oh, kok banyak ya, kok pendapatnya beda-beda ya, sesama ustadz kok beda ya. Akhirnya, oh ya udahlah madhab Syafi'i aja. Sejak dulu memang begitu gitu kan. Kalau disebut ahli hadis ya Imam Syafi'i itu ahli Hijaz, ya, yang mana mengikuti Imam Malik. Yang setelah Imam Malik disebut ahli hadis ya Imam Syafi'i begitu. Oke. Kita akan baca selanjutnya Ustaz Siap. Di halaman 18. Imam Ahmad bin Hambal pernah dikritik seorang gara-gara hadis yang beliau jadikan hujah dianggap tidak sahih. Nah, apa jawab Imam Ahmad bin Hambal? Beliau Ya. mengatakan, Ya, mohon maaf. Ini agak panjang. Jadi gini. Oke. Haddatsana Abu Turab Humaid bin Ahmad Al-Basri qala. Ini Abu Turab Humaid bin Ahmad Al-Basri itu bilang gini. Kuntu inda Ahmad bin Hambal. Kita itu waktu itu bersama Imam Ahmad bin Hambal. Natazakaru fi mas'alatin. Kita itu saling apa namanya, ini saling berdiskusi ya, tentang satu masalah. Faqala rajulun li Ahmad, ya Aba Abdillah, wahai Abu Abdillah Ahmad bin Hambal, la yasihu fihi hadisun. Nah, di sini tidak ada hadis sahihnya. Ya, maksudnya dalam masalah itu tuh ini hadisnya nggak sahih gitu kan. Faqala Imam Ahmad bin Hambal jawabnya gimana? In lam yastihha fi hadisun, kalau saja di sini tidak ada hadis sahihnya, fihi qaulu Syafi'i gitu kan, dan di sini Masya ada pernyataan Imam Asy-Syafi'i wa hujjatuhu asbatu syai'in fihi, dan hujjah dari Imam Syafi'i itu yang paling bisa dipegang, paling asbat ya, asbat itu paling tetap, paling kuat di antara yang lainnya gitu kan. Lah di sini meskipun tidak ada hadis sahihnya, kalau Imam Ahmad bin Hambal itu malah bilang, ya kalau Imam Syafi'i udah bilang ya udah itu hujah beliau itu yang paling kuat di antara yang lain. Kata Imam Ahmad bin Hambal begitu kan, kata Imam Ahmad bin Hambal. Artinya kalau kita kok bermadhab Syafi'i secara hukum, ya sebenarnya kalau menurut
pengertian yang dibangun oleh Ibnu Khaldun tadi antara ahli riwayat dan ahli hadis, ya sudah menjadi ahli hadis gitu kan. Apalagi Imam Ahmad bin Hambal juga mengakui ya kalau nggak ada hadis sahih udah ada pernyataan Imam Syafi'i itu sebagai hujah gitu, sebagai apa dalil juga. Karena apa? Karena argumentasi Imam Syafi'i itu yang paling kuat di antara yang lainnya. Oke, kira-kira begitu Ustaz Syihab ya. Oke, kita akan lanjutkan di halaman berikutnya Ustaz Syihab, di halaman 19. Kitab fikih ahli hadis. Dalam pembahasan fikih perbandingan madhab, biasa kita temukan kitab-kitab representatif dari masing-masing madhab fikih, baik Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hambaliyah, maupun Zohiriyah. Nah, kira-kira kitab usul fikih mana dan karangan siapa yang memang representatif untuk mewakili usul fikih madhab ahli hadis? Rumusan baru ini. Ya, Ya, kira-kira kitab fikih mana dan karangan siapa yang memang representatif untuk mewakili fikih mazhab ahli hadis? Rumusan baru ini. Apakah kitab hadis Sahih Bukhari, kitab hadis Sahih Muslim, atau Sahih Ibnu Huzaimah, atau Sunan At-Tirmidzi, atau malah kitab-kitab karangan ulama kontemporer saja? Perlu diketahui, ternyata hampir semua pensyarah kitab hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim adalah ulama yang mengikuti salah satu madhab fikih empat. Di antaranya sebagai berikut. Syarah Sahih Bukhari. Syarhu Sahih Al-Bukhari karya Ibnu Battal Al-Maliki. Kemudian Fathul Bari karya Ibnu Rajab Al-Hanbali. Umdatul Qari karya Badruddin Al-Aini Al-Hanafi. Kemudian Fathul Bari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i. Irsyadus Sari karya Syihabuddin Al-Qastolani Asy-Syafi'i. ya, Kemudian kitab syarah Sahih Muslim Al-Mu'lim bi fawaidi Muslim karya Muhammad ibn Ali Al-Mazari Al-Maliki. Kemudian Ikmalul Mu'lim bi fawaid Muslim karya Qadhi Iyad ibn Musa Al-Maliki. Kemudian Siyanah Sahih Muslim karya Al-Hafidh Ibnu Salah Asy-Syafi'i. Kemudian Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Hajjaj atau yang terkenal dengan sebutan Syarah Sahih Muslim karya Imam Yahya Ibn Syaraf An-Nawawi Syafi'i. Kemudian Ad-Dibaj ala Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj karya Al-Hafidh Jalaluddin As-Suyuti Syafi'i. ya. Makasih Ustaz Syihab ya. Ini apa dah tadi sudah saya sampaikan ketika kita membahas tentang madhab ahlul ra'yi dan ahlul hadis, kita sudah ketemu jawaban. Disebut ahlul hadis itu ahlul hijaz, yang aslinya adalah madhab Maliki atau Imam Malik bin Anas, setelahnya adalah Imam Asy-Syafi'i. Oke. Nah, kalaupun hari ini kita pengen benar-benar ikut madhab ahli hadis dalam fikih misalnya ya. Oke. Kan dalam fikih itu kan dibangun dari usul fikih. Pertanyaannya, kitab usul fikih apa yang dianggap sebagai representasi dari madhab ahli hadis? Kalau ada orang yang bilang saya ikut ahli hadis saja gitu kan, terus ahli hadis siapa? Jangan-jangan cuma ulama kontemporer saja yang ngaku-ngaku ahli hadis, terus buat-buat kitab usul fikih, terus seolah-olah itulah kitab usul fikihnya gitu kan. Nah ini yang harus dipastikan tuh maksudnya gini, kalau ada orang yang mengaku tidak mau ikut madhab, oke ya, mau ikut langsung Nabi, mau ikut hadis-hadis sahih saja dan mengikuti ahli hadis saja, pertanyaannya, mana kitab usul fikihmu gitu kan? Atau kalau ternyata tidak ada kitab usul fikihnya, pertanyaannya, ya sudah, mana kitab fikih ahli hadis itu mana? Coba sebutkan satu biar kita bisa lihat gitu ya. Ini sebuah pertanyaan yang menjadi bukti bahwasanya ternyata memang tidak ada kitab fikih ahli hadis secara pribadi. Ahli hadis punya kitab fikih enggak gitu kan? Atau usul fikih, ini usul fikihnya ahli hadis enggak. Kenapa? Enggak ada itu bukan berarti jelek, bukan. Enggak ada itu bukan berarti jelek. Tapi apa? Tapi tiap orang itu tahu posisinya masing-masing. Dan ahli hadis itu tahu dia itu tugasnya apa. Kira-kira begitu Ustaz ya. Jadi Hmm. ahli hadis yang kita sebut sebagai ahli hadis itu
Kalau disebut ahli hadis adalah orang yang ngapalin hadis, berarti tugas mereka adalah menghafal hadis. Meskipun banyak penghafal hadis yang menjadi perawi hadis itu juga menjadi ulama dalam bidang yang lainnya, gitu ya. Kemudian kalau kita disebut ahli hadis adalah ulama yang menuliskan kitab-kitab hadis, ya, mereka tugas mereka adalah mengumpulkan hadis, kemudian memilah dan memilih mana yang dianggap valid. Meskipun satu dua kali mereka punya pandangan dalam ilmu fikih, dalam hukum fikih, gitu ya. Tetapi bukan berarti lantas kita bisa sebut madhab ahli hadis adalah madhab mereka di dalam fikih. Enggak, karena beda, gitu ya. Karena beda. Bedanya dalam sudut pandang apa? Ya dalam sudut pandang ahli di bidang masing-masing. Ahli di bidang masing-masing, ya. Ini yang aslinya kita bisa temukan dalam literatur sejarah bahwasanya ahli hadis kalau bicara tentang perbandingannya dengan ahli ra'yi itu memang mereka itu dari ahli Hijaz yaitu Imam Malik dan juga Imam Syafi'i. Tapi kalau ahli hadis adalah orang yang mengumpulkan hadis dan juga menuliskannya, itu mereka memang tugasnya adalah mengumpulkan hadis, tidak menggali hukum dari hadis itu menjadi satu madhab tersendiri. Tapi kalau mereka berpandangan dalam satu dan lain hal, khususnya bicara tentang hukum, ya jawabannya ya. Tapi bukan punya madhab sendiri, gitu ya. Bukan punya madhab sendiri, madhab ahli hadis. Apalagi kalau kita bicara usul fikihnya, ya usul fikih ahli hadis itu yang nggak ada. Kenapa? Ya karena mereka tidak punya apa namanya tidak dalam rangka ingin membuat usul fikih, gitu ya. Ahli fikih ya nanti ada sendiri, ahli usul fikih ada sendiri. Meskipun ada satu tokoh yang dia itu ahli hadis juga, ahli fikih juga, ahli usul fikih juga, gitu ya. Salah satunya Imam Syafi'i itu, gitu. Nah, hanya saja ketika ada satu orang yang tidak butuh fikih, tidak butuh usul fikih, terus hadis saja, berarti orang itu kurang tepat, kurang pas, dan bisa dikatakan keliru karena di antara ilmu ini saling berkaitan. Makanya kalau ditanya ahli hadis dalam bab fikih itu ada atau tidak madhabnya, jawabannya beda frekuensi, beda saluran, gitu ya. Karena apa? Karena ahli hadis itu sebenarnya tidak dalam rangka membahas usul fikihnya. Meskipun ada ahli hadis yang usul fikih juga, dan juga ada ahli usul fikih yang juga ahli hadis juga. Oke, ini apa namanya kesimpulan dari kajian kita pagi hari ini Ustaz Syihab. Bahwasanya kalau ada pertanyaan apakah ada ahli hadis, keliru. Apakah ada madhab fikih ahli hadis? Jawabannya tergantung pengertian yang dimaksud dari madhab fikih ahli hadis itu sendiri, gitu ya. Kalau yang dimaksud ahli hadis adalah orang yang meriwayatkan hadis dari Nabi sampai kepada pengumpul hadis yang disebut dengan perawi hadis atau rijalul hadis, jawabannya tidak ada. Meskipun di antara perawi ada yang ahli fikih, di antara perawi ada yang ahli yang lainnya, gitu, ahli tafsir, ahli yang lainnya. Oke. Tapi kalau yang dimaksud ahli hadis adalah orang yang mengumpulkan hadis yang hari ini kita bisa sebut namanya misalnya Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, ya mereka tidak punya madhab sendiri yang mereka terkumpul menjadi madhab ahli hadis. Tapi kalau Imam Bukhari sendiri itu fikihnya bagaimana? Ya mungkin kita bisa sebut, tapi kita tidak bisa sebut madhabnya Bukhari, gitu ya. Oke ya. Bahkan kalau kita bicara mengenai syarah dari Bukhari Muslim yang kita anggap representasi paling sahih dari hadis Nabi itu sendiri, ternyata pensyarahnya juga dari ulama-ulama yang bermadhab juga, mulai dari madhab Hanafi, gitu ya, kemudian madhab Maliki, Syafi'i, dan juga Hambali, gitu. Dan mereka ketika mensyarah Sahih Muslim, ya kita akan lihat bagaimana komentar mereka terhadap hadis-hadis yang ada dalam Sahih Muslim, gitu ya. Oke, ini yang kita harus pahami dan jangan sampai keliru. Oke, kita mau lanjutkan atau mau buka tanya jawab, Ustaz? Siap? Ala rohatikum Ustaz. Ya. Tapi kalau kayaknya belum ada pertanyaan kan ya Ustaz, siapa? Iya, sepertinya belum muncul. Oke. Dan belum ada yang resen kan ya. Oke. Kalau begitu kita akan contohkan Ustaz, siap ya, dengan asumsi kalau yang disebut ahli hadis adalah Imam Bukhari, kita akan contohkan Imam Bukhari itu madhab fikihnya apa. Ini sebagai contoh Ustaz, siap ya.
Meskipun nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya tentang imam-imam ahli hadis yang lainnya ya. Yang mana kita juga belum membahas tentang akidah mereka itu madhabnya apa. Oke. Kita akan contohkan Ustaz Siap. Madhab fikih Imam Bukhari. Oke. Sebenarnya kalau kita bicara tentang Imam Bukhari, kita percaya, kita yakin ya bahwasanya Sahih Bukhari itu dianggap hadis, kumpulan hadis yang paling sahih di antara kitab-kitab hadis yang lainnya. Ini kita percaya dan kita yakini, maksudnya ulama banyak yang berbicara seperti itu. Oke. Kalau kita bicara tentang Imam Bukhari, beliau itu ahli di dalam hadis, ya. Meskipun ahli hadis tidak cuma Imam Bukhari. Tergantung dari sudut pandang mana kita melihat siapa yang disebut ahli hadis itu sendiri, gitu ya. Tapi kalau Imam Bukhari adalah sebagai ulama yang concern terhadap hadis, jawabannya benar, ya, gitu ya. Tetapi ahli hadis tidak cuma Imam Bukhari. Hanya saja kalau ditanya madhabnya Imam Bukhari dalam fikih itu apa? Nah, di sini banyak yang bertanya, sebenarnya madhabnya Imam Bukhari dalam fikih itu apa sih? Apakah mengikuti salah satu dari madhab empat atau malah punya madhab sendiri gitu kan? Oke, gini. Ternyata memang beliau itu menjadi rebutan dari ulama-ulama yang ada. Ya. Contohnya gini, Tajuddin As-Subki memasukkan Imam Bukhari dalam jajaran ulama fikih Syafi'i dalam kitabnya yang terkenal yaitu Tabaqat Asy-Syafi'iyah Al-Kubra. Jadi Imam Tajuddin As-Subki ini siap punya biografi tokoh ulama-ulama Syafi'i. Ya, biografi tokoh ulama Syafi'i. Salah satu ulama yang dimasukkan dalam biografi tokoh ulama Syafi'i itu adalah Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Alasannya kenapa? Karena kata Imam As-Syafi'i itu menyebutkan alasannya karena Imam Bukhari itu berguru kepada Al-Humaidi yang mana beliau adalah salah satu ulama dalam madhab Syafi'i ya. Ini alasannya ya. Meskipun alasannya ini debatable, bisa diterima bisa tidak. Oke. Selanjutnya, Anwar Shah Al-Kashmiri, ini salah seorang ulama kontemporer membantah pernyataan itu. Kenapa? Jika berguru kepada Al-Humaidi Asy-Syafi'i itu dianggap bermadhab Syafi'i, maka Imam Bukhari juga bisa disebut sebagai madhab Hanafi. Kenapa? Karena Imam Bukhari itu juga berguru kepada Ishaq bin Rahawai. Ishaq bin Rahawai ini murid dari Imam Ibnu Mubarak yang termasuk murid dari Imam Abu Hanifah juga gitu ya. Ini kata Arwasha Al-Kashmiri begitu. Oke. Nah, hanya saja tak mau kalah Muhammad bin Muhammad Abdul Husain bin Abu Ya'la Al-Hambali memasukkan Muhammad bin Ismail Al-Bukhari dalam jajaran ulama madhab Hambali dalam kitabnya Tabaqat Al-Hanabilah. Jadi dalam Tabaqat Al-Hanabilah atau biografi tokoh ulama Hambali itu Imam Bukhari dimasukkan dalam Tabaqat ulama Hambali. Alasannya kenapa? Karena Muhammad bin Ismail itu ke Baghdad hampir 8 kali. Setiap itu pasti berguru pada Imam Ahmad bin Hambal gitu kan. Nah ini jadi rebutan. Oh ini dia madhabnya Hanafi. Ya, tapi madhabnya Syafi'i. Enggak, madhabnya Hambali gitu kan. Tapi juga ada yang bilang, oh enggak, dia itu madhabnya sendiri gitu kan. Madhabnya adalah Bukhari sendiri. Dia itu mujtahid kok. Kenapa? Gini, meski kebanyakan penelitian tentang madhab fikih Bukhari ini menyimpulkan bahwa Bukhari berijtihad secara mandiri, ya, berijtihad sendiri dan tidak taklid kepada salah satu madhab, sebagaimana pernyataan dari Muhammad Anwar Shah Al-Kashmiri tadi ya dalam kitab Faidul Bari Syarah ala Sahih Bukhari belum menyebutkan Al-Bukhari indi salaka maslakal ijtihadi walam yuqallid ahadan fi kitabihi. Menurutku ya kata Anwar Shah Al-Kashmiri itu Bukhari itu telah berijtihad secara mandiri tanpa taklid kepada siapa saja dalam kitabnya gitu ya. Hanya saja Ustaz Syihab, saat ini kita tak bisa mengikuti fikih Bukhari hanya bermodal menafsiri sendiri dari hadis Bukhari lantas berkata inilah madhab Bukhari ya. Ini tidak bisa kita katakan saya mengikuti Imam Bukhari dalam fikihnya. Gara-gara apa? Gara-gara dia punya kajian Sahih Bukhari, terus dia arti-artikan sendiri, dimaknai sendiri, terus dia bilang, inilah madhab Bukhari. Enggak, itu madhabmu mas, tapi kamu ngaku-ngaku madhabnya Imam Bukhari gitu kan. Karena apa? Ya tiap ulama dari madhab 4 itu menafsiri juga, menjelaskan juga dari Sahih Bukhari gitu kan. Dan mereka tidak mengaku ini madhabnya Bukhari gitu kan. Contohnya gini,
Imam apa namanya Ibnu Hajar Al Asqalani, belum punya syarah Sahih Bukhari yaitu Fathul Bari. Imam Bukhari tidak lantas bilang saya madhabnya adalah Bukhari karena menafsiri Sahih Bukhari. Enggak, dia tetap mengatakan madhabnya adalah Syafi'i gitu kan. Jadi kalau ada kajian hari ini Sahih Bukhari terus dibilang ini adalah Sahih Bukhari karena yang paling benar hadisnya. Enggak, itu ngaku-ngaku saja gitu kan. Adapun kalau dia berpendapat itu pendapat dia dan pendapat dia bisa benar bisa keliru gitu kan. Dan kita tidak bisa mengikuti madhab Bukhari di dalam fikihnya. Oke. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini Ustaz siap. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya tentang ulama-ulama madhab apa namanya ulama-ulama hadis lainnya. Kira-kira mereka madhabnya apa dalam bab fikih. Termasuk kita nanti akan bahas dalam bab akidahnya kalau memang kita apa namanya ada waktu. Oke. Tapi sebelum kita akhiri kajian kita kali ini, apakah ada pertanyaan atau ada tambahan dari jamaah? Kira-kira ada atau tidak? Kalau tidak ada ya berarti kita akhiri kajian kita kali ini. Baik Ustaz, coba kita cek dulu di Zoom. Di sini ada Ustadz Budi Purnawan ini yang sudah angkat tangan. Kita persilakan dulu untuk mengaktifkan mikrofon. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, perbedaan antara ahli hadis dan ahli fikih itu agak rupanya kalau di itu agak bagaimana, Ustaz? Apakah memang ahli hadis itu juga ahli fikih atau ahli fikih itu ahli hadis? Gimana, Ustaz? Ini, ya. Orang itu disebut ahli hadis, Pak. Kan orang, gini keliru. Orang itu disebut ahli fikih, itu kan kalau dia paham fikih gitu ya, Pak ya. Nah, orang itu tahu fikih kalau dia tahu dalil-dalil fikih juga gitu kan. Nah, salah satu dalil fikih adalah hadis Nabi. Makanya agak susah kalau disebut ahli fikih tapi dia nggak tahu hadis, Pak. Kalau dia nggak tahu kalau nggak tahu hadis kalau disebut ahli fikih agak susah. Kenapa? Ya kan dalil fikih itu kan hadis salah satunya gitu kan. Dan ternyata ya, kalau kita bicara mengenai apa namanya ahli hadis, meskipun nanti gini Pak ya, pernyataan ini ahli hadis dan ahli fikih apakah sama atau tidak itu tergantung dari sudut pandang mana kita mengartikan yang disebut ahli hadis siapa, yang disebut ahli fikih siapa. Jangan sampai gitu ya Pak. Saya kasih contoh ini. Ahli hadis karena kita tidak punya definisi yang baku siapa ahli hadis, termasuk disebut ahli fikih itu siapa yang ahli fikih. Ini karena nggak baku ya Pak ya, makanya agak susah dalam artian apakah setiap ahli hadis itu ahli fikih atau tidak, setiap ahli fikih apakah ahli hadis atau tidak. Saya kasih contoh gini, di Indonesia siapa sih yang disebut ahli hadis gitu kan? Kita bisa sebut namanya misalnya Profesor Ali Mustafa Yaakob gitu kan. Tapi apakah beliau ahli fikih? Ya kita agak susah karena definisi dari ahli fikih dan ahli hadis itu yang tidak baku. Makanya ketika definisi tidak baku, kita agak susah apa namanya membedakan antara ahli fikih dan ahli hadis. Tetapi Pak, berangkat dari pernyataan Nabi bahwasanya dari hadis Nabi bahwasanya hamili fikhin laisa bifaqihin. Nah, ini kita bisa sedikit runut. Orang yang membawa fikih belum tentu ahli fikih. Ahli fikih dan pembawa fikih, yaitu pembawa fikih para ulama mengartikan sebagai pembawa hadis Nabi. Kalau orang yang disebut ahli hadis adalah orang yang membawa hadis, menghafalkan hadis, menyampaikan hadis, maka jawabannya orang yang bawa hadis Nabi yang menghafalkannya belum tentu ahli fikih. Ini menurut hadis Nabi. Tapi kalau ahli fikih adalah guru fikih Pak, belum tentu dia itu paham hadis ya Pak ya. Contoh gini Pak, ada orang nih ya Pak ya di kuliah di kampus, dia ngajar fikih. Oh berarti dia ahli fikih dong. Ya kalau ahli fikih itu disebut ahli fikih adalah orang itu Pak, maka belum tentu dia ahli hadis. Kenapa? Bisa jadi dia juga tidak paham, tidak bisa membedakan mana hadis sahih, mana hasan, mana dhaif gitu kan. Makanya pernyataan tentang ahli fikih itu apakah selalu ahli hadis apakah selalu ahli fikih? Jawabannya
tergantung maksud kamu ahli fikih apa, maksud kamu ahli hadis apa. Kalau yang dimaksud ahli fikih adalah Imam Syafi'i, ya berarti dia pasti ahli hadis juga gitu kan. Kalau yang disebut ahli hadis adalah Imam Bukhari, ya berarti dia ahli fikih juga. Tergantung dari pengertiannya yang kita sebutkan ahli hadis ahli fikih itu apa. Dan yang perlu diketahui Pak, dikotomi dua istilah ini sebenarnya bukan dalam rangka mendiskusikan menjelekkan. Ini hanya cuma mendudukkan ilmu kepada ahlinya masing-masing. Ya, mendudukkan ilmu sebagaimana semestinya dan adil di dalam mendudukkan keilmuan. Oke. Bisa dipahami jawabannya atau ada tambahan? Silakan. Ustaz, begini, jadi ahli fikih, ahli hadis itu kan mungkin setelah Rasulullah meninggal, itu kan sahabat. Karena kan belum ada yang berijtihad seperti Imam Syafi'i dan tiga mazhab yang lain begitu. Nah itu apakah juga disebut fikihnya ahli hadis, sahabat-sahabat itu? Ya, ini juga banyak orang berlindung kepada kita adalah pemahaman salah, pemahaman sahabat Nabi. Ya Pak ya, ini kita nanti harusnya bisa satu kali pertemuan tentang hadis dari para sahabat dan fikih dari para sahabat. Ini juga menjadi satu pertemuan tersendiri harusnya. Karena apa? Karena banyak orang berlindung dengan fikihnya sahabat Nabi, kemudian hadisnya sahabat Nabi. Jawabannya begini, sahabat Nabi itu menjadi generasi mulia, benar. Ya. Nabi menyampaikan khairul quruni qarni, sebaik-baiknya generasi itu, yaitu generasi Nabi dan generasi sahabat Nabi. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau sahabat Nabi meriwayatkan hadis Nabi itu diterima karena dianggap adil, ya benar. Oke ya, yang kedua. Yang ketiga, kalau sahabat Nabi semuanya itu benar dan semuanya itu pasti benar, jawabannya tidak. Kenapa? Karena sahabat Nabi manusia tidak maksum, maka mereka kadang-kadang salah, kadang-kadang dosa, kadang-kadang mohon maaf bodoh dalam satu ilmu. Ya, manusiawi dalam satu generasi ada yang pintar, ada yang bodoh, wajar. Itu bukan sesuatu yang jelek, bukan dalam rangka ini jangan sampai dipotong. Oh berarti sahabat Nabi bodoh? Bukan ya. Kalau sahabat Nabi itu sahabat yang mana-mana itu benar. Tapi yang namanya generasi Pak, kan ada yang pintar, ada yang tidak pintar, kan wajar-wajar saja gitu ya. Termasuk begini, kalau sahabat Nabi semuanya meriwayatkan hadis, jawabannya tidak. Oke ya, karena ada sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis, ada yang sedikit meriwayatkan hadis, ya. Kalau sahabat Nabi semuanya pintar agama, jawabannya tidak. Kalau sahabat Nabi semuanya ahli fatwa, jawabannya tidak. Ada sahabat Nabi yang berfatwa keliru dan sahabat Nabi itu dimarahin oleh Nabi. Gara-gara apa? Ditanya oleh temannya yang junub Pak, tapi kepalanya bocor. Terus dia bilang, saya nggak menemukan rukhsah buat orang yang junub. Kalau orang junub pasti harus mandi junub. Akhirnya dia mandi, begitu kan? Itu dalam syaratnya nanti jadi perbuatan, tapi menjadi dalil bahwasanya kita harus bertanya kepada ahlinya ketika tidak tahu. Nah, sampai-sampai dia mati dan Nabi menyebutkan kotalahumullah. Mereka telah membunuhnya gara-gara pertanyaan dijawab kok keliru. Kenapa? Innama syifa'ul soal sebetulnya obat dari tidak tahu itu bertanya kepada orang yang ahli. Oh berarti ada sahabat Nabi yang tidak tepat dalam berfatwa juga, jawabannya ya iya gitu kan. Makanya kalau kita bicara mengenai sahabat Nabi itu harus pasnya gini. Tadi sudah saya urutkan ya. Kalau semua sahabat Nabi itu ahli agama, jawabannya tidak. Gitu. Dan sahabat Nabi itu Pak biasa Pak. Ketika ada suatu masalah itu nanya aja ke yang lain, gitu kan. Dalam ilmu faraid juga sama. Tanya aja ke Zaid bin Sabit. Tanya aja ke siapa. Karena apa? Karena mereka itu meskipun dianggap sebagai generasi terbaik, tapi tidak semua mereka itu ahli berfatwa. Dan bahkan Pak, sahabat Nabi itu di antara mereka itu juga berbeda pendapat gitu ya Pak ya. Dan perbedaan pendapat mereka juga diakui gitu kan. Dan perbedaan pendapat itu kadang-kadang sama-sama benar, kadang-kadang satu benar, satu keliru gitu. Dan itu wajar-wajar saja. Makanya kalau disebut kita mengikuti sahabat Nabi kok, itu sebenarnya sebuah pernyataan yang ambigu dan hanya cuma pemanis doang Pak ya, pemanis doang. Kenapa? Karena biasanya ketika dia bilang begitu, dia itu
ada sahabat Nabi yang berpendapat dan sesuai dengan dia. Itu aja sebenarnya. Ya, sebenarnya begitu aja. Makanya ketika kita ketemu pendapat, terus ada orang bilang ini adalah pendapat Ibnu Abbas, seolah-olah Ibnu Abbas berarti sahabat Nabi berarti benar. Kadang-kadang dia menutupi apa? Bisa jadi sahabat lain yang dari sahabat Nabi yang ada itu bisa jadi berbeda dengan Ibnu Abbas. Kadang-kadang tidak disampaikan. Contohnya apa? Sahabat Nabi itu ada yang berpendapat mut'ah itu tetap boleh, ada Pak ya, ada gitu. Makanya apa ya, kalau disebut ashabul hadis adalah sahabat Nabi, itu sebenarnya pernyataan yang ambigu dan tidak keluar dari orang yang ahli ilmu, yaitu biasanya ngarang-ngarang saja. Karena apa? Karena begini, kalau nanti kita lanjutkan, terus madhab sahabat Nabi itu apa? Ya jawabannya nggak ada gitu ya, nggak ada. Sahabat Nabi itu ya orang yang hidup bersama Nabi, ada yang alim, ada yang tidak, ada yang fasik, ada yang munafik, gitu Pak ya. Berarti munafik ada? Nah, kok masih jadi pertanyaan? Ini kan profil salul itu tetap dianggap sahabat Nabi gitu kan. Berarti mereka juga ada yang fasik juga, yang membunuh orang juga ada gitu ya. Tapi jangan sampai keliru, jangan sampai ini berarti penistaan sahabat Nabi karena menganggap sahabat Nabi itu ada yang membunuh juga. Sahabat Nabi kan orang yang hidup di zaman Nabi, percaya kepada Nabi, beriman kepada Nabi, dan meninggal dalam keadaan muslim kan gitu Pak ya. Ya namanya satu generasi kan, ada yang alim, ada yang tidak, ada yang ahli di dalam fatwa, ada yang tidak, itu wajar-wajar saja dan manusiawi. Makanya ketika ada orang mengaku-ngaku ini madhab ahli hadis karena ini adalah madhabnya sahabat, jawabannya nanti dia harus belajar lagi. Kira-kira begitu Pak. Ya Ustaz, terima kasih jawabannya. Kita lanjutkan ya para jamaah, pertanyaan dari yang angkat tangan ini ada Pak Abi Fadlan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abinya Fadlan, silakan. Ya, makasih sebelumnya. Nah, jadi kalau disimpulkan tadi yang dari paparan itu sepertinya kalau Imam Bukhari tadi kan ada yang pendapatnya bilang Syafi'i, Hambali segala macam gitu ya, beda-beda ya. Jadi pertama, apakah bisa kita simpulkan bahwa memang ya Imam Bukhari ya tidak bermazhab gitu misalnya ya. Karena tadi kan pada beda-beda nih katanya kesini gitu ya. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, memang yang lagi banyak digencarkan sini yang saya cukup prihatin juga ya, itu diadu-adu gitu antara memilih hadis atau memilih mazhab atau memilih hadis gitu kan ya, yang lagi rame itu. Seolah-olah para ahli fikih mazhab ini nggak ngerti hadis kayak gitu. Jadi kalau dilihat kayaknya mereka itu memang cuman mazhab tekstual gitu kayaknya Ustaz ya. Jadi hadis teks saja dan ya itu teksnya bahwa itu kan ada pemahaman yang harus digali gitu kan Ustaz ya. Ya, bisa ada Ustaz, ada nggak contohnya yang gampang gitu Ustaz untuk menjelaskan ke mereka? Contoh hadisnya begini, tapi ternyata maknanya nggak mesti harus sama dengan teksnya kayak gitu misalnya. Ada nggak contoh-contoh yang gampang gitu Ustaz? Oke. Ya, terima kasih pertanyaannya Pak Abinya Fadlan. Oke. Kalau yang pertama tadi pertanyaannya Imam Bukhari berarti tidak bermadhab, jawabannya bisa benar bisa keliru gitu kan. Kalau tidak bermadhab itu tidak mengikuti secara khusus satu, jawabannya iya. Kenapa? Ya karena beliau menjadi ulama yang dianggap pantas untuk berijtihad gitu kan. Makanya tidak harus mengikuti salah satunya gitu ya. Tetapi tidak menjadi contoh buat orang lain. Oh berarti kita ikut madhab Bukhari aja, orang aja nggak bermadhab. Ya kalau kamu kok sekelas Bukhari monggo, nggak bermadhab monggo, nggak apa-apa. Tapi kan itu Bukhari, terus kamu siapa? Oh kamu tetangganya Bukhari, itu mungkin gitu ya. Jadi kalau Imam Bukhari aja tidak bermadhab kok, ya karena Imam Bukhari ya, karena dia sudah dianggap mujtahid gitu kan. Hanya saja kalau yaudah kita ikut Bukhari aja, ya udah ikut aja. Itu dalam bab apa? Dalam fikih. Coba sebutin fikihnya Bukhari kalau dalam bab batal wudhunya seseorang itu apa saja. Ya nggak ketemu karena Imam Bukhari dianggap bukan ulama yang menyusun mazhab fikih. Beliau itu dianggap ulama yang memilih mana hadis yang sahih dan tidak.
Kalau sesekali punya pilihan fikih monggo, tapi bukan dianggap sebagai madhab Bukhari, gitu ya. Dan beliau tidak bermadhab bukan berarti lantas menentang madhab, bukan, gitu ya. Kan ini dua hal yang berbeda. Ada orang yang tidak bermadhab tapi menjelek-jelekan madhab. Ya. Tapi yang tidak bermadhab tapi ya karena dia mustahil, ya monggo silahkan, nggak masalah kan. Kalau antum levelnya sudah seperti Bukhari, kalau tidak bermadhab, ya monggo, nggak apa-apa, tanpa harus menjelekkan madhab, gitu kan. Dan Imam Bukhari sama sekali tidak ada ungkapan beliau yang mengatakan harus ikut Nabi, tidak boleh ikut madhab, enggak, gitu ya. Dan itu kekeliruan yang parah. Ini yang pertama. Yang kedua, memang ada Pak yang membentur-benturkan. Kalau Syafi'i begini, Hambali begini, terus Maliki begini, kalau fikihnya hadisnya begini, gitu ya. Ini sebenarnya orang itu kurang adil, dan kalau orang itu kurang adil berarti kalau bisa jangan diikuti, harusnya begitu ya. Kurang adil dalam menyampaikan ilmu, berarti ada yang disembunyikan. Jadi ketika ada orang kok kalau hadisnya begini, terus madhab Syafi'inya begini, terus Hambalinya begini, Hanafinya begini, terus kita mau ikut siapa? Hadis atau ikut Syafi'i? Itu sebenarnya dia tidak adil dalam menyampaikan ilmu. Bisa tidak adil, bisa sebenarnya dia tidak tahu. Kalau tidak tahu harusnya dia tidak menyampaikan ilmu karena dia tidak tahu. Kalau tidak adil berarti ilmunya harusnya tidak bisa diambil karena dia sendiri tidak insaf, tidak adil dalam menyampaikan ilmu, gitu ya. Oke, kenapa? Ya karena harusnya tidak dipertentangkan antar mazhab itu, gitu ya. Biasanya dia itu punya pandangan sendiri, terus dia melemahkan pendapat yang lainnya dengan tameng pada hadis sahih. Kalau contohnya apa? Kita akan contohkan Pak. Dalam satu hadis itu disebut bahwasanya ghuslul jumu'ati yaitu wajibun inda kulli muhtalimin. Nah, ini dalam hadis sahih ya. Nanti ada hadisnya, saya akan carikan sebentar ya. Ini salah satu contoh saja, dan ini untuk contohnya ada banyak. Ya. Kalau kita bicara mengenai contohnya, sebentar saya carikan riwayatnya. Ini kalau kita bicara tentang hadis ghusl Jum'ah. Oke. Nih, salah satu hadis ya Pak ya, nanti bisa dicek. Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri. Nabi bersabda, al-ghuslu yaumal jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Saya artikan, al-ghuslu yaumal jumu'ati, mandi di hari Jumat itu wajibun ala kulli muhtalimin, wajib bagi setiap muhtalim. Artinya apa? Secara bahasa, al-ghuslu mandi yaumal jumu'ati, hari Jumat, wajibun wajib ala kulli muhtalimin, terhadap orang yang muhtalim. Muhtalim itu Pak, secara bahasa artinya adalah orang yang mimpi basah, gitu ya. Oh, berarti wajib ya kalau hari Jumat mimpi basah mandi ya. Jawabannya itu secara bahasa muhtalim memang mimpi basah. Tapi mimpi basah Pak, maksudnya mimpi keluar sperma terus benar-benar keluar ya Pak ya. Itu mau hari Jumat, mau hari Minggu, mau hari Selasa itu tetap wajib. Bukan karena hari Jumatnya yang kalau mimpi basah itu wajib mandi, bukan. Oh, berarti muhtalim artinya bukan orang yang mimpi basah. Terus artinya apa? Orang yang baligh. Salah satu tanda mubaligh adalah dia sudah keluar sperma, kan gitu ya. Oh, berarti muhtalim adalah orang yang baligh. Oh, berarti kalau begitu hadisnya menyebutkan mandi Jumat itu wajib bagi orang yang sudah baligh. Pertanyaannya, kalau nggak mandi itu boleh atau tidak, dosa atau tidak? Kan katanya wajib, dan wajib itu kalau dilakukan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa. Ini dia. Nah, berarti hadisnya itu kalau sahihnya Pak, sahih gitu ya. Tapi mandi Jumat wajib nggak? Kalau menurut redaksi hadis itu wajib. Ya Pak ya. Cuma kalau ada orang yang bilang wajib, itu berarti baru tahu satu hadis bahwasanya mandi Jumat itu wajib menurut hadis sahih Bukhari, gitu Pak ya. Oke. Hanya saja hadis ini harus dijelaskan dengan hadis-hadis yang lainnya, gitu kan. Ulama madhab itu sudah selesai Pak, sudah selesai dalam artian gini. Oh, ada hadis A, hadis B, hadis C, hadis D, hadis E, dikumpulin terus diramu. Oh, kalau menurut usul fikihnya kan begini.
pernyataan Nabi dan perbuatan Nabi itu saling menguatkan. Oh ternyata ada sahabat Nabi yang dia itu malah diomongin Nabi, kalau hari Jumat kalau mandi bagus, tapi kalau tidak mandi wudhu saja ya nggak apa-apa. Oh berarti nggak apa-apa, berarti nggak wajib. Loh, katanya wajib. Ini sudah diselesaikan dalam lingkup usul fikih dan fikihnya, Pak. Tetapi memang hadisnya menyebutkan Ghuslul Jumu'ati wajibun, wajib. Berarti wajib di dalam hadis Nabi belum tentu wajib di dalam fikih. Oh ini bingung. Gak usah bingung, udah selesai dibahas oleh para ulama. Kalau kita bukan ulama, gak apa-apa. Nunggu aja ulama bilang apa kita ikuti. Kalau kita bukan ulama, gitu Pak ya. Oke ya, kita nggak harus bingung-bingung nih. Terus Omikron itu kita harus bagaimana? Kita nggak harus meneliti sendiri. Tunggu aja ahlinya bilang, oh Omikron itu harus pakai masker double, harus hati-hati, kalau batuk harus hati-hati lah. Ya udah kita ikuti aja. Termasuk ahli fikih itu ya kalau sudah membahas tentang hukum fikih, berarti mereka sudah selesai membahas tentang hadis-hadis yang saling berbeda dari segi maknanya tadi, itu sudah selesai. Gitu ya Pak ya. Bisa dipahami contohnya Pak? Ya, ya. Dan contohnya nanti ada banyak sekali, dan kalau kita membahas tentang kitab madhab Pak, itu sudah selesai dibahas. Saya kasih contoh. Kita mau baca Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Di situ sudah disebutkan hadis ini berbeda dengan hadis ini berbeda dengan hadis ini, dan ini sahih. Kalau saya berarti menjadi hujah kok sama-sama sahih, terus bagaimana mensikapinya? Sudah diselesaikan oleh ulama madhab, dan mereka itu bukan tidak tahu hadis. Kenapa? Ya kalau kita contohkan, Imam Syafi'i itu mensyarah Sahih Muslim. Kemudian keliru. Imam Muslim mensyarah keliru. Imam Nawawi mensyarah Sahih Muslim, ya Pak ya. Kemudian Imam Ibnu Hajar mensyarah Sahih Bukhari. Berarti dua-duanya dari kalangan madhab Syafi'i dan sudah membahas semua hadis Bukhari Muslim, kan gitu ya. Berarti mereka tahu nggak Bukhari Muslim? Tahu. Dua-duanya tahu, hafal luar dalam, gitu Pak ya. Dan tahu hadis yang lain. Dan sudah diringkas menjadi madhab fikih. Kalau kita belajar madhab fikih, artinya sudah saripati dari sekian banyak hadis yang dikumpulkan. Tapi kalau ada yang membenturkan Pak, biasanya tadi ada antara dua kemungkinan. Kemungkinan pertama dia belum tahu, kemungkinan yang kedua dia tidak adil menutup-nutupi dari pendapat yang lainnya. Ya Pak ya. Jadi kalau dia belum tahu pendapat yang lain, harusnya jangan menjadi ulama, jangan menjadi ustadz karena belum tahu. Tapi kalau dia kok menutupi pendapat ulama lain dengan bertamengkan hadis sahih, itu tidak bisa dibenarkan. Meskipun para ulama mengatakan yang paling wajib karena hadis sahih benar. Jadi kalau kita ketika ketemu ulama gini, menurut pendapat saya rajih adalah ini karena hadis sahih, dan bisa menjawab hadis yang lain yang sama-sama sahih, itu yang kita ikuti, dan itu yang dilakukan oleh para ulama tanpa harus membenturkan antara hadis dengan pendapat ulama yang lainnya. Ya, aslinya begitu. Oke. Kira-kira bisa dipahami, Pak? Ya. Jadi yang pernyataan itu memang yang ustadz zaman sekarang aja ya tadi ya. Yang dulu memang nggak pernah ada bentur-benturin gitu kayaknya ya. Ya, makanya sudah kehilangan cara lagi, mau pakai cara apa lagi nih untuk meyakinkan orang gitu Pak ya. Kalau dulu Pak, Imam Ahmad bin Hanbal itu bilang gini, kalau sudah kata Imam Syafi'i saja, meskipun ada sahih, hasil tidak sahih, itu sudah cukup yakin Pak. Ya. Dengan branding Imam Syafi'i saja, Imam Ahmad bin Hanbal sudah yakin, meskipun hadisnya tidak sahih gitu Pak ya. Kalau sekarang orang itu nggak percaya dengan dirinya sendiri, nggak percaya dengan ulamanya, maka mau nggak mau bawa hadis sahih untuk melemahkan pendapat ulama lain. Berarti dia nggak percaya dengan pendapatnya sendiri, tidak disebut, cuma disebut namanya orang sudah percaya. Oh berarti nggak harus bawa banding-bandingan begitu. Nah biasanya orang banding-bandingan itu karena dia nggak yakin dengan pendapatnya sendiri, makanya mau nggak mau dia harus bawa Nabi di situ gitu. Kira-kira begitu Pak? Iya siap. Oke, ada yang lain Ustaz siap? Ada Ustaz di Atur dulu Ustaz ya, syukran. Ya, sama-sama Pak. sama-sama Pak. Kemudian di chat ini Ustaz kita jawab juga Ustaz. Siap. Ini saya kutip dari penanya di YouTube ini Pak Sambalu Bayau. Apakah Imam Bukhari ahli dalam ilmu fikih? Ya kalau jawabannya ahli ya ahli lah Pak. Masa nggak ahli ya Pak ya? Tapi bukan ulama yang punya madhab yang kita bisa ikuti. Saya ikut Bukhari, enggak gitu. Tapi kalau ahlinya ya ahli. Kalau sampai ada yang bilang beliau nggak ahli fikih,
Ya masa sih Bukhari nggak ahli fikih gitu kan ya. Tapi mana nih usul fikihnya, mana fikihnya yang kita tidak bisa apa namanya gali secara utuh gitu. Kalau hanya parsial saja iya. Makanya kalau kita katakan beliau itu mujtahid, kok ahli fikih? Ulama aja bilang dia mujtahid kok gitu kan. Tapi kalau kita bicara tentang madhab fikih Bukhari apa, lah ini yang kita tidak bisa dapatkan gitu ya. Oke. Kemudian Ustaz ada pertanyaan dari Pak Andi Supriyadi. Apakah ada sahabat Nabi yang menyusun kitab fikih atau hadis? Kalau secara pribadi dari pencarian saya Pak, itu tidak ketemu sahabat Nabi yang menyusun kitab fikih, tidak ketemu. Tapi kalau menyusun hadis yang didapatkan dari Nabi itu beberapa ada ya Pak ya. Misalnya Sohifahnya Umar gitu kan, Umar bin Abdul Aziz. Nanti ada sahabat Nabi yang punya catatan-catatan hadis Nabi itu ada gitu ya. Tapi tidak menjadi salah satu yang kita bisa nikmati. Tetapi jangan khawatirnya gini. Wow, kalau sahabat Nabi kok menulis hadis terus dikumpulkan jadi satu catatan sendiri, kok nggak kita bisa temui terus gimana dong Pak Ustadz? Tenang saja. Kenapa? Karena catatan dari para sahabat Nabi itu sudah termaktub di dalam kitab-kitab hadis yang ada, baik Bukhari Muslim maupun Imam Ahmad bin Hambal. Yang paling banyak ya kita bisa temukan dalam kitabnya Imam Ahmad bin Hambal, yaitu Musnad Imam Ahmad bin Hambal. Di mana dalam musnad beliau mengumpulkan hadis dari kumpulan sahabat Nabi. Dan hebatnya Imam Ahmad bin Hambal dalam mengumpulkan hadis, Pak. Beliau itu bisa tahu, oh ini dari Bukhari saja, keliru. Dari Abu Hurairah saja, dari Aisyah saja, dari Umar bin Khattab saja, dari Amr bin As saja, ya. Yang mana Imam Ahmad bin Hambal itu mengumpulkan baik dari jalur lisan maupun dari jalur tulisan. Makanya kalau pertanyaannya apakah ada sahabat Nabi yang menyusun kitab fikih, jawabannya saya tidak ketemu. Ya, saya tidak bilang tidak ada karena khawatirnya barangkali nanti ada, tapi saya tidak ketemu. Tapi kalau menyusun kitab hadis jawabannya iya, tapi catatan sendiri yang didapatkan dari Nabi dan kita tidak bisa menemukan fisiknya, hanya menemukan ceritanya. Dan kitab hadis itu meskipun tidak ditemukan secara fisik, tapi sudah termaktub dalam hadis-hadis yang ada, khususnya dalam kitab Musnadnya Imam Ahmad bin Hambal, yang mana beliau menyusun musnad itu berdasarkan kepada sahabat Nabi. Oke, semoga bisa difahami Pak Andi. Iya. Tapi memang di zaman sahabat itu apakah sudah terkodifikasi fikihnya seperti sekarang gitu kan Ustaz? Ya belum. Iya, Justru belum. adanya madhab fikih itu Pak, karena sahabat Nabi berbeda pendapat gitu ya. Makanya kalau ada orang bilang, ini hadis sahih, ini adalah pendapat dari Ibnu Abbas. Kadang-kadang Pak, orang seperti itu, dia menyembunyikan yang lain. Bisa jadi sahabat Nabi yang lain juga nggak berpendapat seperti itu. Saya kasih contoh. Kalau ada yang bilang, perempuan hamil dan menyusui tidak wajib kodok, cuma wajib fidyah saja. Oke ya Pak ya. Ini katanya adalah pendapat dari Ibnu Abbas. Oke. Ibnu Abbas adalah sahabat Nabi yang dianggap sebagai ulama juga, ahli fikih juga. Itu kadang-kadang Pak menutupi bahwasanya sahabat Nabi yang lain selain Ibnu Abbas ternyata mereka berbeda pendapat dengan Ibnu Abbas. Tapi karena dia punya pendapat yang ingin menguatkan itu, maka dia bawa-bawa Ibnu Abbas dalam pendapatnya. Padahal sahabat Nabi yang lain itu beda, tapi tidak disampaikan. Nah, sayangnya beberapa ulama itu begitu. Beberapa ustadz lah, bukan ulama. Kalau ulama saya kira enggak. Beberapa ustadz itu begitu. Cara untuk meyakinkan orang yang bertanya itu, cara meyakinkan orang untuk mengikuti pendapatnya itu begini, begitu ya. Dengan mengutip satu nama sahabat Nabi tanpa disampaikan sahabat Nabi yang lain ternyata berbeda pendapat. Tapi karena sahabat Nabi itu sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan pendapatnya dibawa-bawa. Berarti dia tidak yakin pendapatnya. Padahal dia tidak menyampaikan dari pendapat sahabat Nabi yang lainnya. Oke. Baik, kita lanjutkan pertanyaan dari Pak Cacep Umar. Ya. Banyak sekali ulama besar yang secara terang-terangan di dalam karyanya kalau beliau adalah bermadhab Syafi'i. Sebetulnya apa motivasi mereka sehingga lebih memilih bermadhab Syafi'i ketimbang membuat madhab sendiri? Padahal sangat mungkin mereka membuat madhab sendiri. Oke. Ini kalau pertanyaannya motivasi mereka, ya
agak susah kalau kita jawab pasti begini pasti begitu ya. Kita bisa hanya cuma menerka-nerka saja. Motivasi mereka kan berarti nanyanya ke mereka ya Ustaz Syihab ya. Betul. Kan apa motivasi mereka? Ya nggak tahu lah, terserah mereka motivasinya apa. Tapi kalau kita bisa terka-terka kira-kiranya ya Pak ya, mereka itu tawadhu, merasa tidak bisa membuat formula sendiri. Ya, kalaupun mereka bisa, ya mereka juga tawadhu juga. Saya kasih contoh Pak. Imam As-Suyuti itu bahkan mengaku sendiri Ustaz Syihab. Saya itu kalau bicara mengenai alatul istihad tentang perangkat beristihad saya itu sudah selesai, saya itu sudah punya. Tapi beliau tetap mengaku madhabnya Syafi'i gitu ya. Kenapa? Ya wallahu alam. Kita nggak tahu kenapa alasannya, tapi kalau kira-kiranya ya diantaranya yang pertama mereka tawadhu ya, karena merasa keilmuannya tidak selevel dengan ulama-ulama madhab itu gitu kan. Karena mereka juga yakin bahwasanya tingkatan mujtahid itu beragam, mulai dari mujtahid ini mujtahid mutlak mustakil ya, mutlak mustakil. Mutlak itu berarti dia benar-benar pandangan tentang tentang ini urutan dalil itu juga punya pandangan sendiri tentang bagaimana menggabungkan dalil-dalil itu ada sendiri juga mereka juga punya sendiri. Dan mereka secara umum sih kalau menurut saya karena ketawaduan mereka dan mereka merasa belum sampai levelnya gitu ya. Ini kalau menurut saya seperti itu. Alasan yang paling logis menurut saya itu seperti itu. Meskipun alasan-alasan yang lain ya ada, tapi kalau secara pribadi karena ketawaduan mereka. Meskipun bisa jadi mereka juga sudah sampai level mujtahid gitu kan. Karena gini, ternyata yang dianggap sebagai pemimpin dari madhab itu sendiri tidak cuma 4 ya. Nanti ada banyak. Ada Imam Al-Lais bin Sa'ad, kemudian ada Hasan Al-Basri, dan lain sebagainya. Itu ada banyak. Tapi memang qadarullah yang masih ada sampai hari ini adalah 4 itu yang diamini oleh banyak ulama. Dan mereka mengaku sama madhabnya Syafi'i, sama madhabnya Syafi'i. Meskipun kadang-kadang pendapat mereka berbeda. Dan itu nggak masalah. Makanya ketawaduan ulama yang hebat-hebat itu patut kita teladani ya. Patut kita teladani dan orang itu kalau sudah belajar madhab tertentu, sudah mempelajari dalil-dalilnya secara tuntas, saya nggak yakin mereka itu berani berbeda dengan para ulama itu. Kalau tahu gitu. Kalau orang nggak tahu kan menganggap biasa ya wajar karena dia nggak tahu. Iya. Terakhir Ustaz Syihab. Ya terakhir Ustadz, ini 2 pertanyaan tapi 1 tema ya, nanti kita gabung. Ini dari Pak Alzam, Imam Nawawi itu mensyarah hadis Imam Muslim. Apakah Imam Nawawi lebih hebat dari Imam Muslim atau justru Imam Nawawi berhutang kepada Imam Muslim? Nah ini Ya. Pak Abi Alzam. Fadlan menyambung. Nah, mengapa Imam Bukhari atau Imam Muslim tidak membuat syarahnya sendiri, Ustadz? Ya, ini penting banget saya sampaikan. Gini, ulama itu tahu posisi masing-masing, mereka juga waktu kehidupannya terbatas Ustaz ya. Jadi gini, Imam Bukhari itu menghabiskan waktunya untuk mengumpulkan hadis dari sekian tempat yang ada. Oke. Kemudian beliau selain mengumpulkan, beliau juga memilih mana yang beliau anggap valid dari Nabi. Makanya beliau bilang, saya hafal 100.000 hadis sahih, 200.000 hadis dhaif. Tapi yang ditulis dalam Bukhari hanya 7.500-an hadis saja. Bukan karena yang lain tidak ditulis, bukan karena sanadnya mirip-mirip, isinya sih nggak jauh-jauh beda. Nah, kehidupan mereka Pak itu sudah habis digunakan untuk mengumpulkan hadis-hadis itu untuk mengajarkan kepada ulama lain gitu kan. Makanya kenapa nggak disarah sendiri? Ya udah nggak ada waktu Pak, kehidupan mereka udah habis untuk mencari hadis itu gitu. Dan mereka memposisikan diri, saya mengumpulkan saja lah ya gitu kan. Masalah mensarahnya nanti kalau misalnya pas butuh disarah ya sasara, kalau enggak ya enggak gitu. Karena apa? Karena ya poin mereka bukan mensarah atau tidak mensarah gitu ya. Poin mereka adalah mengumpulkan yang mana belum ada sebelumnya, mengumpulkan yang sahih-sahih saja gitu. Mengumpulkan dari perawi yang ada, dikumpulkan, ditulis, dikumpulkan, ditulis. Itu
sudah habis waktunya, Pak. Sudah habis waktunya. Beliau itu meninggal 62 tahun ya, Pak ya. Di usia 62 tahun itu hampir-hampir beliau itu ya dalam rangka menulis itu hadis. Makanya apa namanya beliau tidak apa namanya tidak ini punya waktu kalau saya secara pribadi sih itu tidak punya waktu dan tidak punya keinginan untuk mensyarah hadis itu karena kepentingan beliau adalah mengumpulkan. Oke. Kemudian kalau Imam Nawawi punya apa namanya kenapa enggak ini Imam Nawawi mensyarah hadis Muslim? Apakah Imam Nawawi lebih hebat dari Imam Muslim? Jawabannya, Pak, hebat dan tidak hebat itu kan perbandingan orang-orang anak kecil. Jadi gini, Imam Muslim sampai Imam Nawawi hebatan mana? Ya kayak kita, Pak, ketika ada anak kecil kok berdebat, polisi sama ABRI atau TNI itu hebatan mana? Ya beda jalur ya, Pak ya. Beda jalur itu maksudnya kita itu nggak usah membandingkan sesuatu yang tidak bisa dibandingkan gitu. Makanya kalau banding-bandingan itu masih anak kecil monggo lah gitu ya. Misalnya nih, pesawat terbang sama kapal laut itu hebatan mana? Wah, hebatan pesawat bisa terbang. Tapi kita bisa bilang, pesawat terbang kalau di laut juga nggak bisa ini renang gitu. Ya, itu kalau anak kecil monggo Pak banding-bandingin gitu. Tapi kalau apa namanya sebagai perbandingan di dalam keilmuan sesuatu kalau nggak apple to apple nggak bisa dibandingkan. Nggak bisa dibandingkan dalam artian apa? Setiap orang, setiap ulama punya andilnya masing-masing gitu. Imam Muslim juga punya andil dalam memilih mana hadis itu saya mana tidak. Imam Nawawi juga punya andil dalam bab apa? Menjelaskan dari hadis-hadis yang ada. Terus hebatan mana? Ya kalau hebat-hebatan ya lagi tadi ya itu bandingan anak kecil, Pak. Bandingan anak kecil ya Pak Azam ya. Bukan berarti Pak Azam anak kecil bukan, tapi membanding-bandingkan sesuatu yang tidak bandingannya itu bukan apa namanya tidak pada tempatnya, tidak pada tempatnya. Ya kayak kita Pak ya, bandingin laptop apa namanya Asus atau HP sama mobil Mio itu bagusan mana? Hebatan mana? Ya enggak lah. Beda kalau misalnya ya sama-sama nih HP apa namanya Android Xiaomi tipe A misalnya ya dengan Samsung tipe B bagusan mana? Itu bisa dibandingin Pak, hebatan mana itu bisa. Tapi kalau enggak bandingannya ya kita enggak usah banding. Ya sama-sama berutang lah. Sama-sama berutang. Yang jadi masalah adalah kita nanti semoga bisa ketemu Imam Muslim, Imam Nawawi, kira-kira begitu ya. Dan semoga kalau ketemu mereka berarti kita dianggap orang yang soleh karena nama mereka selalu abadi di dalam kajian-kajian dan kita anggap mereka ulama. Yang paling penting ya kita mempelajari mereka, mempelajari keilmuan mereka dan semoga kita di akhirat kumpulkan bersama mereka. Oke. Cukup ya Ustaz, siap ya? Suara antum belum ada Ustaz. Halo, cek. Ya, Sudah ya, Ustaz? masuk. Ya. Sudah. Berarti tadi kesimpulannya kalau kita membandingkan antara apa namanya Imam Nawawi pensyarahnya dengan Imam Muslim itu tidak compare begitu. Tapi kalau kita membandingkan Imam Muslim dengan Imam Bukhari, berarti itu compare Ya. lah. Dalam bab apa dulu? Dalam bab apa dulu? Dan ini harus spesifik Ustaz ya. Kalau dalam bab pemilihan hadis yang dianggap lebih valid, kita bisa bandingkan. Oh, lebih valid Imam Bukhari. Karena dalam kasus Imam Bukhari ketika bicara mengenai sambungnya sanad, beliau lebih ketat. Tapi dalam kasus lebih ketat dalam tersambungnya sanad. Karena Imam Muslim cuma mensyaratkan yang penting sezaman. Ya Ustaz siap ya. Tapi kalau dalam bab pembuatan babnya, ya dalam klasifikasi babnya, dalam penyampaian hadisnya, ulama bilang susunan Imam Muslim lebih bagus. Susunan Imam Muslim lebih bagus. Berarti hebat mana? Ya hebat dua-duanya lah gitu kan. Ya, hebat duanya. Jadi apa namanya tidak berarti hebatan mana, tapi kita membandingkan apa? Ustaz Syihab sama Ustaz Dari hebatan mana? Ya kita nggak bisa bandingin gitu kan. Kalau hebatan dalam bab nikahnya hebat saya karena saya sudah punya. Ustaz Syihab kan belum punya. Tapi Ustaz Syihab itu meskipun belum punya istri, tapi beliau calonnya banyak. Lah kalau masalah itu hebatan Ustaz Syihab. Lu tinggal tunjuk yang mana sih, insya Allah dapat. Tapi kalau masalah tentang ngedit video, ngedit gambar, hebatan Ustaz Syihab. Jadi membandingkan orang itu pertama dari bidang apa, terus spesifiknya dalam bab apa itu akan apa namanya tidak bisa langsung kita katakan hebat mana. Kalau sekolah Ustaz Syihab satu kelas itu kita bisa nilai, oh nilainya lebih tinggi daripada si A si B karena pakai standar nilai gitu kan. Kita beda kelas saja atau beda apa namanya
mata kuliah aja kita nggak bisa menilai, apalagi dalam bab penilaian hebatan mana Imam Nawawi sama Imam Muslim. Tapi ya nggak masalah, itu kan pertanyaan apa namanya penting juga dan ya, alhamdulillah bisa diterima jawabannya insya Ya, Allah ya. ya insya Allah Ustaz. Baik Ustaz, kita akhiri mungkin Ustaz kalau saya boleh menyimpulkan tadi dengan judul kita apakah ada ulama ahli hadis, tentu kita tidak semudah bisa menjawab iya atau tidak, benar salah atau hitam dan putih begitulah saja. Jadi ternyata definisi daripada madhab ahli hadis sendiri berbeda-beda dari para ulama. Dan tentu kita sebagai orang awam tidak semudah kita bisa menilai diri kita itu paling benar dan lain sebagainya. Karena sejatinya seseorang yang dihormati sekalipun itu bukan dari penilaian dirinya sendiri, tapi daripada nilai dari selain dirinya sendiri. Begitu. Semoga kita apa yang kita anut, apa yang kita pelajari, semoga mendapatkan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa menuntun kita, memberikan petunjuk kepada kita terhadap kebenaran. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu kita cukupkan kajian kita sampai hari ini. Kita terima kasih kepada Ustadz Hanif Lutfi yang telah menyampaikan materinya pada pagi hari ini. Berarti di minggu depan kita akan melanjutkan kembali yaitu tadi mengenai apa namanya apakah apa tadi Ustadz Ya insya Allah nanti kita bicara mengenai dua ya kalau ada iya, waktu. Pertama melanjutkan tentang madhab akidahnya, kira-kira bagaimana ya. madhab akidahnya Yang ahli kedua hadis gitu ya. ada atau tidak nih mereka itu ahlu sunnah atau bahkan khawarij atau murjiah atau Hmm. mu'tazilah atau syiah atau wahabi gitu. Ada atau tidak nih kira-kira lah ya. Terus kita juga akan membahas sedikit-sedikit tentang ulama-ulama ahli hadis yang lain kira-kira ada atau tidak kira-kira gitu. Iya, iya, iya. Menarik sekali Ustaz. Jadi lebih fokus kepada akidahnya begitu ya. Ya, semoga. Oke, kita akhiri para jamaah sekalian kajian pagi hari ini. Nanti malam jangan lupa kita ada kajian sekolah fikih lagi bersama Ustadz Ajib Muhammad Ajib LCMA. Kita tentu akan mempelajari lagi, melanjutkan tentang syarah daripada sifat-sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Gitu, kita cukupkan sesi kali ini. Sebelum kita tutup, ada info terkait infak bisa ditampilkan. Para jamaah sekalian, bagi yang ingin berinfak kepada kita di Rumah Fikih Indonesia, bisa melalui Bank Muamalah di rekening 3604 kali 6321 atas nama Ayuni Aryani, atau bisa melalui Bank Syariah Indonesia di rekening 3353158410 atas nama Ayuni Aryani, atau bisa melalui situs rumahfikih.com/donasi. Itu kita cukupkan sesi kita dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Syihabuddin Ahmad mohon undur diri sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.